Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kisah Qin Mu yang berada di kota kekaisaran. Selain sebagai cendekia Imperial College, dia juga menjadi seorang tabib ilahi yang terkenal. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu saat ini sedang memeriksa pasiennya di Rain Listening Pavilion. Dia sudah sedikit terkenal di ibu kota dan bahkan para bangsawan telah mendengar tentang tabib ilahi muda di Flower Alley yang berspesialisasi dalam kasus-kasus meragukan dan sulit dalam ginekologi. Ada juga pria yang datang karena reputasinya dan Qin Mu tidak menolak siapapun dan menyembuhkan semua orang yang datang. Namun, ada juga beberapa kasus yang tidak bisa dia sembuhkan. Penyakit ini sangat aneh dan tidak ada alasan lagi, namun orang-orang secara bertahap bertambah kurus dari hari ke hari. Orang-orang yang dibawa diabaikan begitu kurus sehingga hanya kulit dan tulang yang tertinggal di tubuh mereka. Ada 5 dari mereka yang tertular penyakit ini dan dibawa oleh beberapa tentara. Qin Mu mencari beberapa saat dan berkata, ini adalah racun dukun. Jika Anda membawa mereka ke sini sebelumnya, saya masih bisa menyembuhkan mereka, tetapi sekarang mereka sudah mati dan saya tidak bisa menyelamatkan mereka lagi. Prajurit yang memimpin meledak dengan marah dan berteriak, kamu dukun, mereka jelas masih bernafas dan hidup, tetapi kamu mengatakan mereka sudah mati, logika apa itu? Qin Mu menggelengkan kepalanya, mereka sudah mati, hanya tubuh mereka yang masih hidup. Mereka telah menderita racun dukun dari barbarian di Empire. Racun dukun berbeda dari racun biasa. Racun biasa memengaruhi tubuh dan sistem saraf, sedangkan racun dukun memengaruhi jiwa dan roh mereka. Jiwa mereka telah diracuni dan mati selama 5 hingga 6 hari. Orang ini telah meninggal selama lebih dari 10 hari. Mata prajurit itu menjadi merah ketika dia berkata, kami telah datang dari perbatasan dan kami saat ini sedang berperang di perbatasan. Mereka telah bersinar di medan perang oleh cermin dari orang biadab dengan tanduk panjang. Mereka kemudian mulai menjadi lebih kurus. Tidak peduli berapa banyak mereka makan, mereka tidak akan menambah berat badan. Bahkan pil semangat dan obat ajaib tidak bisa membantu. Dokter militer mengatakan dia tidak bisa menyelamatkan mereka dan jika mereka tetap di perbatasan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Karena itu, Jenderal membiarkan kami mengirim saudara-saudara kita kembali. Tabib ilahi, kamu harus menyelamatkan saudara-saudaraku. Qin Mu menggelengkan kepalanya, jiwa mereka sudah mati, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Kembali. Tentara itu memalingkan matanya dan membawa sisa prajurit untuk membawa ke-5 orang ini pergi. Qin Mu tiba-tiba berkata, Jenderal ini, izinkan saya menulis resep untuk Anda. Jika ada yang menderita racun jenis ini lagi, Anda dapat menggunakan resep saya untuk menyelamatkan hidupnya. Prajurit itu segera berhenti dan Qin Mu mengangkat kuasnya untuk menuliskan resep untuknya. Resep ini disebut pil bak penyuling murni yang itu bisa menahan serangan serangga jiwa di racun dukun. Tentara itu terkejut dan senang. Dia tiba-tiba berlutut di tanah dan sangat senang. Qin Mu segera membantunya, apa perlunya ini? Tentara itu menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Qin Mu menarik pandangannya dan terus duduk untuk merawat pasien. Racun dukun adalah sejenis racun yang didengarnya dari taib. Itu mantra dukun. Dukun besar biasanya akan menggunakan serangga beracun untuk memperbaiki racun, menyerap jiwa serangga beracun dan racun ke dalam jiwanya sendiri. Ketika mereka membunuh musuh, mereka tidak perlu secara langsung meracuni mereka dan hanya membutuhkan metode seperti menyerang dengan sindiran untuk meracuni lawan, yang sangat aneh. Qin Mu merawat beberapa orang dan tiba-tiba sebuah kendaraan masuk ke Rain Listening Pavilion dan seorang penatua berjubah resmi turun. Dia secara pribadi berjalan ke Qin Mu dan menangkupkan tangannya dalam salam, Dokter ilahi kecil, tolong! Qin Mu bingung. Melihat jubah pejabat tinggi berpangkat 2 yang dikenakan oleh si penatua, dia seharusnya menjadi penasihat di pengadilan kekaisaran, kulit tuan tua terlihat bagus, mengapa Anda membutuhkan bantuan saya? Penatua itu berkata, ada seorang pasien di keluarga saya dan sedang sakit parah. Banyak dokter dan dokter kekaisaran telah memeriksanya tetapi tidak ada gunanya. Saya pernah mendengar seorang tabib ilahi datang ke kota, oleh karena itu, saya di sini untuk mengundang tabib ilahi untuk membantu. Di sampingnya, Fu Qingyun terkikik, Lord Yan belum pernah ke Flower Alley untuk waktu yang lama. Ekspresi penatua itu berubah sedikit merah dan dia terbatuk. Kapan aku datang ke sini sebelumnya? Saudari Fu, saya bahkan tidak mengenal Anda, jangan bercanda. Tabib ilahi, bisakah saya mengundang Anda naik sedan dan mengikuti saya untuk menyelamatkan hidup? Benar-benar menyelamatkan hidup? Qin Mu ragu sejenak dan memasuki kendaraan. Penatua juga berjalan ke sedan dan 2 lelaki kuat mengangkat kursi sedan. Mereka melompat dan pergi di atas awan. Qin Mu mengangkat tirai untuk melihat keluar dan melihat sedan mengambang menuju pusat ibu kota. Sesampainya di pusat ibu kota, ada bunga lotus yang dibentuk oleh cahaya keemasan di langit dan di atasnya berdiri para jenderal lapis baja emas yang menjaga langit kota kekaisaran, kekuatan mereka sangat mengerikan. Para jenderal lapis baja emas ini tidak memperhatikan sedan dan membiarkannya melakukan perjalanan ke Imperial City.
Qin Mou menurunkan tirai dan menghadap yang lebih tua. Tuan Yan, asal-usul pasien di keluarga Anda tampaknya sangat penting. Lord Yan menyapu kumisnya dan tersenyum, jika itu tidak penting, saya tidak akan datang ke sini secara pribadi untuk mengundang Anda, Dokter Ilahi. Sarjana Qin, Kaisar tidak melihat fakta bahwa Anda adalah orang yang ditinggalkan. Apakah Anda tahu siapa yang membuat itu terjadi? Qin Mou kaget. Ketika Kaisar Yan Feng telah memberikan pidato yang kuat di Imperial College dan menjadi marah, dia berpikir bahwa Kaisar Yan Feng sedang mencoba untuk mengambil kesempatan untuk menggunakan identitasnya sebagai orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar untuk mengetuk indera ke dalam menterinya. Dari arti kata-kata Lord Yan, sepertinya itu adalah bagian dari usahanya. Aku ingin mendengar detailnya. Pada waktu itu aku memberitahu Kaisar bahwa kamu adalah tabib ilahi yang bisa merawat orang itu. Oleh karena itu Kaisar tidak melihat mengapa orang yang ditinggalkan sepertimu bisa menghindari cermin inspeksi dan memasuki perdamaian abadi. Lord Yan tersenyum tipis, jika aku tidak mengatakan itu, kamu pikir kamu bisa menjadi sarjana kekaisaran? Bagaimanapun juga, seorang sarjana kekaisaran adalah kedudukan resmi 8 peringkat, bagaimana bisa itu diberikan kepada seseorang yang ditinggalkan oleh para dewa yang telah menyelinap ke dalam kerajaan perdamaian abadi kita? Ini adalah kejahatan para dewa yang tidak menghormati. Tatapan Qin Mou goyah dan dia menghela nafas. Jika aku tidak bisa menyembuhkan orang itu, kepalaku. Lord Yan tersenyum, akan pergi. Wajah Qin Mou berubah hitam. Ketika sedan itu mendarat di tanah, para pekerja yang kuat mengangkat tirai dan Lord Yan tersenyum sebagai indikasi. Qin Mou menarik napas panjang dan melangkah keluar dari sedan. Lord Yan juga turun dan memimpin jalan sambil memperingatkan dengan suara rendah, orang itu memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga Anda tidak bisa lancang, apakah Anda mengerti? Qin Mou mengikuti dengan cermat dan tersenyum, tentu saja aku tidak akan kurang ajar dalam hal hidupku dan masa depan Lord Yan. Lord Yan tersenyum dan berkata tanpa tergesa-gesa, bagus sekali, kau tahu. Cucu saya juga di Imperial College dan dia masuk ke sana 2 tahun lebih awal dari Anda. Jika kau bisa menyembuhkan orang itu, aku bisa membiarkan cucuku merawatmu. Cucu saya juga berbakat dan memasuki Imperial College di 5 Elements Realm. Qin Mou memiliki ekspresi aneh. Aku ingin tahu apakah cucunya ada di antara para murid yang kukalahkan hari ini. Ini adalah halaman bagian dalam istana kekaisaran dan sepertinya di mana kamar selir kekaisaran berada. Dengan gerbang ke istana satu demi satu dan halaman yang dalam, Qin Mou bisa melihat beberapa pelayan istana dan pria berwajah putih tanpa kumis. Apakah ini yang dikatakan Kasim? Qin Mou berpikir untuk dirinya sendiri. Lord Yan membawanya ke istana besar dengan halaman yang dalam dan terlepas dari tempat ini. Pada saat ini, ada 20 hingga 30 orang di aula istana dan sebagian besar dari mereka adalah pelayan istana dan Kasim istana. Ada juga beberapa dokter kekaisaran menunggu di samping tempat tidur Batu Giok dan tempat tidur Batu Giok memiliki tirai terselubung yang memisahkannya. Seseorang berbaring di dalam dan sangat mungkin seorang wanita. Tabib ilahi Flower Ali ada di sini. Seorang dokter kekaisaran menyapu pandangannya ke arah Qin Mou dan mencibir, Tuan Yan, kau jadi kacau. Kamu benar-benar berani membiarkan seseorang yang merawat gadis-gadis penghibur datang untuk merawat janda kaisar, kamu menjadi sangat berani. Tuan Yan berkata dengan acuh tak acuh, tabib kekaisaran Xiao juga telah mengatakan itu dan kemudian dia meninggal. Itu benar, saudara kecil Qin, saya lupa memberitahu Anda. Tabib Imperial Xiao dan tabib kekaisaran ini semuanya adalah tabib Hall of Supreme Healing milik Imperial College. Mereka akan menjadi orang yang mengajarkan Anda pengetahuan medis di masa depan. Qin Mou membungkuk ke dokter kekaisaran ini dan mereka semua mencibir, menjaga tangan mereka di belakang punggung mereka tanpa membalas salam. Imperial Physicianku mencibir, berkeliaran untuk menipu pada usia muda, teknik pil refinement Anda mungkin masih setengah matang kan? Qin Mou tersenyum cerah dan seperti anak laki-laki sinar matahari, guru, dokter kekaisaran Xiao juga mengatakan itu, lalu dia meninggal. Wajah beberapa dokter kekaisaran berubah menjadi hitam. Qin Mou maju dan datang ke sofa Batu Giok. Saat dia duduk di kursi Batu Giok, dia menyapa, Permaisuri Kaisar. Sebuah tangan terulur dari tirai berkerudung dan bersandar di sisi sofa. Qin Mou memeriksa denyut nadinya dan berbalik, apakah ada orang di sini yang memiliki jarum perak? Seorang dokter kekaisaran tua menyerahkan jarum peraknya kepadanya dan Qin Mou mengeluarkan jarum perak, menusukkannya ke ujung jari janda Permaisuri. Lord Yan terbatuk. Lord Yan, kita akan membawanya bersama. Ki vital Qin Mou meledak dan mengangkat setetes darah ini di udara saat ia memusatkan tatapannya di atasnya. Buka! Dia berteriak rendah dan mata langitnya terbangun saat dia melihat ke arah darah. Pada saat yang sama, 5 jarinya yang mencengkeram erat tiba-tiba terbuka dan setetes darah itu langsung mengembang dan berubah menjadi bola merah besar yang terang. Qin Mou ragu sejenak sebelum berteriak dengan suara rendah lagi, buka! Tak terhitung tanda-tanda formasi berputar di sekitar pupilnya dan dia membentuk surga kedua, mata langit hijau. Qin Mou hanya merasa bahwa ki vitalnya kurang dan sulit untuk mempertahankannya lama.
Dia menoleh ke belakang dan bertanya, "Tuan Yan, bisakah Anda meminjamkan saya kultivasi ki vital Anda?" Lord Yan maju dan ki vitalnya melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia bertanya dengan lembut, "Tabib ilahi kecil, apa kau percaya diri?" Tubuh Qin Mou bergetar hebat. Saat ki vital Lord Yan melonjak ke matanya, lapisan mata dewanya terbangun dan memungkinkannya untuk melihat darah ini dengan jelas dan segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya tidak bisa lepas dari pandangannya. Blaine benar-benar memberikan skill awakening AI 9 surga kepadanya, tetapi karena kultivasi Qin Mou saat ini, ia masih tidak dapat membuka ke-9 surga dan hanya bisa meminjam kultivasi Lord Yan. Dua sinar lampu ilahi sekitar 1 kaki panjang ditembakkan dari mata Qin Mou. Tiba-tiba Qin Mou mengangkat tirai berkerudung dan cahaya ilahi dari matanya meningkat tajam saat dia menyorotkannya pada janda permaisuri yang berada di tempat tidurnya. Kaisar janda itu benar-benar tidak berharap dia begitu berani untuk benar-benar mengangkat tirai jilbabnya. Dia segera menatapnya dan tatapannya seperti guntur dari langit yang cerah, menunjukkan kekuatannya tanpa kemarahan. Qin Mou mengunci pandangannya dengan dia dan lampu ilahi dari matanya tersebar, "Aku sudah tahu penyakit janda permaisuri. Janda permaisuri diracun." Meskipun kaisar janda berbaring di tempat tidurnya dan kecantikannya telah menua, masih bisa dilihat dari sikapnya bahwa dia adalah model keibuan kekaisaran saat itu, sebuah patung yang jarang terlihat. Dia menutup matanya dan bertanya, "Tubuh saya semakin lemah dari hari ke hari." Beberapa dokter kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran mengatakan itu adalah penyakit dan yang lain mengatakan saya diracuni tetapi tidak ada kesimpulan akhir. Bagaimana Anda yakin saya diracuni? Racun yang diderita permaisuri disebut 1000 peluang racun. Qin Mou melanjutkan, ini adalah racun yang tidak biasa halus yang ramuannya adalah ribuan zat beracun yang terkait erat satu sama lain. Setelah Thousand Opportunity Poison disempurnakan, toksisitas akan memiliki permutasi konstan dan praktis tidak ada penawar racun untuk mendetoksifikasi. Setiap penangkal racun hanya akan membuat perubahan lain dalam toksisitas dan menyebabkan penawarnya menjadi tidak berguna. Semakin sering Anda mengobatinya, toksisitas akan tumbuh dan siksaan akan menjadi lebih ganas. Permaisuri telah diracuni untuk waktu yang lama, tetapi untungnya permaisuri memiliki budidaya yang padat dan para dokter kekaisaran ini tidak memperlakukan permaisuri dan sebaliknya telah menggunakan pil roh dan obat-obatan ajaib untuk memperpanjang hidup permaisuri. Jika tidak, itu tidak dapat dibayangkan. Pikiran beberapa dokter kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran bergetar hebat ketika mereka saling memandang dalam diam. Permaisuri kaisar terengah-engah dan bertanya, "Tabib istana, adakah racun seperti itu?" Tabib istana Yu membungkuk dan berkata, "Untuk menjawab permaisuri, ada racun seperti itu. Saya pernah mendengar racun ini disempurnakan oleh Jet Face Poison King, namun, tidak ada yang pernah melihatnya. Oleh karena itu, janda kaisar menghela nafas, kamu tidak bisa menyembuhkannya." Beberapa dokter kekaisaran semuanya tampak malu ketika mereka menundukkan kepala dalam diam. Permaisuri kaisar terengah-engah dan tatapannya jatuh pada Qin Mou. "Bagaimana dengan Anda, dokter ilahi kecil? Aku punya solusi." Qin Mou tersenyum sedikit, "Namun, saya perlu tahu obat apa yang telah dikonsumsi janda permaisuri sejak Anda diracun dan resep mereka sesegera mungkin. Juga, saya membutuhkan 1023 pelayan istana serta kuas, tinta, dan 1023 tablet." Permaisuri kaisar melambaikan tangannya dengan lemah, "Pergi dan lihatlah." Tidak lama kemudian, sikat, tinta, dan kertas disiapkan. Semua istana para selir kekaisaran sibuk memanggil semua pelayan istana dari setiap halaman. Biro Dokter Kekaisaran juga memilah obat apa yang telah diambil janda permaisuri setelah sakit. Qin Mou mengangkat kuasnya dan menuliskan nama setiap zat beracun dan nomor pada setiap tablet. Dia sibuk sampai tengah malam ketika dia akhirnya selesai menulis. Sementara itu, lampu-lampu menyala terang di luar aula istana dan lebih dari 1000 pelayan istana berdiri di luar dalam keheningan. Qin Mou memerintahkan pria untuk membagikan tablet dan setiap pelayan istana memegang satu tablet dengan nama zat beracun. Pelayan istana mengikuti instruksi Qin Mou dan membentuk diri mereka dalam formasi aneh. Formasi ini sangat rumit dan dibentuk oleh banyak pola. Pola pertama hanya memiliki pelayan istana yang mengangkat tabletnya saat dia berdiri tegak. Pola kedua memiliki 2 pelayan istana. Pola ketiga memiliki 4 pelayan istana, diikuti oleh pola yang dibentuk oleh 8 pelayan istana, dan selanjutnya adalah 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Ketika pelayan istana diatur dengan benar, Qin Mou melihat resep obat yang telah dikonsumsi janda kaisar selama bertahun-tahun. Dia mulai mencari dari obat pertama dan ketika dia selesai, dia segera memanggil beberapa nomor dan membuat pelayan istana ini bertukar lokasi mereka begitu mereka mendengar angka. Formasi yang dibentuk oleh 1000 orang segera berubah. Setelah itu, Qin Mou melihat resep kedua dan berteriak angka lagi, membuat pelayan istana yang dipanggil menukar posisi mereka dan mengubah formasi lagi. Qin Mou melihat resep setelah resep dan formasi berubah dan berubah lagi,
bersama dengan posisi pelayan istana. Beberapa dokter kekaisaran mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Seorang tabib kekaisaran berambut putih berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak pernah berpikir bisa melihat metode semacam ini seumur hidupku. Saya tidak lagi menyesal bahkan jika saya mati sekarang." 3 dokter kekaisaran lainnya menganggukkan kepala dan menghela nafas. "Kami semula memandang rendahnya, kami tidak pernah berharap dia mengenali ribuan peluang racun dan menggunakan metode yang luar biasa untuk menghitung langkah mana 1000 peluang racun telah berubah menjadi." Para dokter kekaisaran sangat tersentuh. Qin Mu membuat 1000 pelayan istana berdiri di posisi sambil memegang tablet adalah untuk membentuk struktur racun yang saling diperiksa setelah ribuan peluang racun dibentuk. Dia kemudian mengubah posisi pelayan istana sesuai dengan efek obat-obatan yang dikonsumsi janda permaisuri pada struktur 1000 peluang racun. Sekitar 1000 pelayan istana ini telah membentuk sempoa yang besar dan rumit dan pelayan istana adalah manik-manik sempoa yang membantunya menghitung langkah yang sekarang diubah oleh 1000 peluang racun dalam tubuh janda permaisuri. Metode semacam ini sangat cemerlang dan para dokter kekaisaran ini mengagumi tanpa akhir. Qin Mu menghitung sampai fajar dan akhirnya dia selesai menghitung semua resep. Sementara itu, pelayan istana mengangkat tablet dan berdiri sepanjang malam juga kelelahan. Qin Mu melihat posisi final pelayan dan tablet di tangan mereka, serta formasi akhir yang dibentuk oleh ribuan racun. Dia menghitung untuk beberapa waktu dan menutup matanya. Beberapa waktu kemudian, Qin Mu membuka matanya dan mengangkat kuasnya untuk menuliskan resepnya. Beberapa dokter kekaisaran maju dan menundukkan kepala ketika mereka melihatnya. Mereka semua mengangguk dan memukul-mukul tubuh mereka dengan gembira. Lord Yan juga bergerak mendekat untuk melihat tetapi dia tidak mengerti semua itu. Dia kemudian bertanya dengan suara rendah, "Tabib istana, bagaimana resep ini?" Dokter kekaisaran Hu itu memandang Qin Mu dengan penuh kekaguman dan berseru dengan kagum, "Resepnya indah dan mulia sebagai sebuah lagu." Dokter ilahi kecil menggunakan teknik pengganti untuk menggunakan racun untuk menggantikan racun besar di pusat pada 1000 peluang racun. "Apakah kamu melihat itu? Itu dia." Setelah itu diganti, toksisitas 1022 zat racun akan menundukkan satu sama lain dan racun mereka akan larut dengan sendirinya. "Luar biasa, sungguh luar biasa." Tabib istana lainnya, Anda berseru, "Tabib istana Xiao tidak mati sia-sia, baginya mati di depan tabib ilahi yang kecil, ia telah mati di tempat yang telah ditentukan." Lord Yan menggelengkan kepalanya ketika dia berpikir, orang-orang yang mempelajari seni penyembuhan semuanya gila, apa yang menakjubkan tentang ini? Poin penting adalah itu efektif, jika tidak, posisi resmi saya dan kepalanya akan sama-sama hilang. Beberapa dokter kekaisaran segera mengambil herbal sesuai resepnya dan tidak lama kemudian, herbal dikumpulkan. Beberapa dokter kekaisaran berdiri di sana tanpa bergerak dan memiliki wajah antisipasi ketika mereka menunggu Qin Mu untuk memperbaiki obat. Ki vital Qin Mu meledak dan mengangkat herbal. Dia tidak menggunakan kuali pil dan memurnikan bumbu di udara sebagai gantinya. Dia menunjukkan semua teknik penyempurnaan dan ekstraksinya dan tidak menggunakan air untuk membuatnya. Dia secara langsung mengeluarkan energi obat keluar dari herbal dan menggunakan vitalnya untuk menyembuhkan dan menyatukannya. Jari-jarinya bergerak naik dan turun seperti skor musik, membuat tabib kekaisaran Yu yang berambut putih tua meneteskan air mata. Teknik penyempurnaan semacam ini, itu cukup untuk bisa melihat sekali dalam hidupku. Dokter kekaisaran Yu menghela nafas. Tidak lama kemudian, obat roh disempurnakan dan beberapa dokter kekaisaran mabuk dari pemandangan. Dokter kekaisaranku berkata, "Dokter ilahi kecil, barusan Anda menggunakan teknik tangan semacam ini untuk mendorong riak-riak air untuk mengekstrak energi obat dengan air, tetapi mengapa tiba-tiba berubah menjadi api?" Qin Mu menempatkan pil semangat yang telah dia sempurnakan dalam piala batu giok di atas nampan dan berkata, "Rempah-rempah itu membutuhkan bantuan api dan air yang saling menguntungkan, oleh karena itu air harus datang sebelum api untuk sepenuhnya mengekstraksi semua energi obat." Teknik tangan dokter kekaisaran Yu berubah ketika dia mengendalikan ki vitalnya untuk menyembuhkan herbal dan bertanya sekaligus, "Dokter ilahi kecil, apakah teknik tangan saya mirip?" Qin Mu melihat dan berkomentar, "Sirkulasi ki vital Anda sedikit kasar dan keajaiban teknik penyempurnaan saya tidak dalam teknik tetapi dalam penggunaan cerdas ki vital. Ki vital Anda harus berputar sekitar 12 kali dan baru setelah itu akan dibawa ke titik kesempurnaan." Tabib kekaisaran Yu tiba-tiba melihat cahaya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Saya hanya peduli pada permukaannya. Dan juga ketika Anda menyempurnakan 5 benih keberuntungan, apakah Anda memperhatikan teknik yang Anda gunakan?" Beberapa dokter kekaisaran mengelilingi Qin Mu dan berdiskusi dengan antusias. Lord Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Semua orang, Anda bisa membahasnya nanti. Janda permaisuri masih menunggu." Beberapa dokter kekaisaran mencapai realisasi dan tabib kekaisaranku buru-buru berkata, "Dokter ilahi kecil, permaisuri kaisar adalah prioritas." Qin Mu memerintahkan, "Saya masih membutuhkan 1023 kodok mata biru berkaki 3.
Mata tabib Imperial Hu dan yang lainnya berbinar. Dengan tangan mereka di atas perut mereka, mereka semua tertawa terbahak-bahak dalam kekaguman. Satu kejeniusan, satu kejeniusan. Saya sepenuhnya yakin. Cepat, cepat, pergi membeli kodok mata biru berkaki 3. Para pelayan dan kasim istana segera pergi ke pasar untuk membeli kodok mata biru. Setelah setengah hari, katak mata biru semua dibeli. Mereka semua seukuran kepalan tangan dan memiliki 3 kaki. Qin Mu membuat mereka menempatkan katak mata biru di aula istana dan membiarkan semua pelayan istana dan kasim jatuh kembali. Dia kemudian menawarkan pil semangat kepada janda permaisuri dan berkata, ketika racun utama dari 1000 peluang racun digantikan oleh racun dalam pil semangat, racun lainnya akan hancur dan racunnya akan langsung menjadi keras. Racun-racun ini telah berada di tubuh janda permaisuri dan telah dikombinasikan dengan ki vital Anda sehingga mereka sudah memiliki kerohanian. Kodok mata biru adalah makhluk yang mengonsumsi racun dan kodok ini akan mengambil kesempatan untuk memakan racun dalam tubuh janda permaisuri dan janda permaisuri akan disembuhkan. Janda permaisuri melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur kalau toksisitas menyerang Anda. Qin Mu, beberapa dokter kekaisaran, dan Lord Yan mundur aula istana. Di aula, janda permaisuri minum obat roh dan pada awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh tapi pada saat berikutnya, efek obat tiba-tiba meledak dan racun aneh melonjak keluar dari pil semangat, menggantikan racun utama 1000 peluang racun dalam sekejap. Janda permaisuri mengeluarkan seteguk darah hitam pekat, memuntahkan mereka ke seluruh ranjang batu giok dan kerudung. Setelah itu, janda permaisuri merasa bahwa racun-racun pecah di anggota tubuhnya, tulang dan bahkan kulitnya. Ketika racun utama diganti, 1022 racun langsung meletus dan bentrok satu sama lain, menyebabkannya merasakan sakit yang menyayat usus. Sama seperti racun aneh dan besar ini meletus, toksisitas menyatu dengan ki vitalnya. Permaisuri Kaisar terengah-engah sementara wajah dan kulitnya benar-benar berubah hitam ketika dia akan bernanah dan mati. Ki vitalnya sekarang diambil alih oleh semua 1022 racun dan dengan ki vitalnya beredar di seluruh tubuhnya, racun itu juga dibawa ke seluruh tubuhnya. Ini menyebabkan dia kehilangan kendali atas ki vitalnya dan akan segera mati karena wabah keracunan. Tiba-tiba gelombang energi obat keluar dari pil semangat yang telah dia konsumsi dan energi obat ini benar-benar melonjak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, bahkan jauh ke dalam harta ilahinya. Energi obat kuat tiba-tiba memaksa semua ki vitalnya keluar dari tubuhnya. Bahkan ki vital dalam harta ilahinya dipaksa keluar. Bunyi kodok datang dari dalam aula istana dan kodok mata biru berkaki 3 tiba-tiba mulai berderak. Ketika mereka membuka mulut mereka, lidah panjang menjilat dan menangkap benda beracun yang dibentuk oleh ki vital dan racun aneh, menelan mereka ke dalam perut mereka. Dalam sekejap, aula istana mendapatkan kembali kecerahannya. Masih ada satu mata biru katak yang belum makan racun sehingga melompat ke sofa giok dan menarik napas permaisuri, menyebabkan dia memuntahkan darah tak terkendali, bersama dengan bak berbisa. Bak ini adalah racun yang disembunyikan Qin Mu di pil semangat untuk menggantikan racun utama. Setelah kodok mata biru ini memakan serangga berbisa, ia melompat dari sofa batu giok. Permaisuri-permaisuri merasa rohnya segar dan tubuhnya sangat ringan. Dia segera bangkit dari sofa dan dia merasa bahwa penyakit yang telah menimpa dirinya selama beberapa lusin tahun benar-benar hilang, sehingga dia merasa sangat senang. Pintu istana terbuka dan sekelompok pelayan dan kasim istana segera maju. Ketika mereka melihat sofa batu giok dan tirai kerudung semuanya tertutup darah beracun, mereka tidak bisa menahan perasaan kaget. Selanjutnya, katak melompat di mana-mana yang sedikit menakutkan. Qin Mu dan beberapa dokter kekaisaran juga bergegas dan permaisuri kaisar memandang Qin Mu sambil tersenyum, benar-benar seorang dokter ilahi. Bawa kodok mata biru ini ke kolam. Mereka telah melakukan perbuatan baik untuk saya, jadi biarkan mereka tinggal di kolam saya. Para kasim dan pelayan istana segera melakukan apa yang diperintahkan. Lord yang terkejut dan senang dan dia segera berlari keluar. Saya akan memberitahu yang mulia berita besar ini. Janda permaisuri berjalan ke arah luar dan tersenyum. Tabib ilahi, ini sedikit kotor di sini jadi mari kita bicara di luar. Qin Mu menjawab, mengerti, dan mengikutinya. Beberapa dokter kekaisaran segera mengikuti mereka juga. Janda permaisuri memandangi sinar matahari di luar dan menggunakan tangannya untuk menutupi matanya sambil tersenyum, aku sudah lama tidak keluar dari istana ini. Ribuan peluang racun adalah racun yang dibuat oleh Raja Racun Wajah Giok? Tabib Kaisar Hu menganggukkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa Raja Racun Wajah Giok telah menghilang sekitar 200 tahun yang lalu. Orang ini kejam dan membunuh banyak ahli dengan racun dan menyinggung banyak orang. Namun, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Dikatakan bahwa muridnya Raja Racun Kecil telah mengkhianatinya dan mengungkapkan identitas aslinya. Tidak mampu memiliki pijakan di sini lagi, dia memotong wajahnya dan pergi. Permaisuri Kaisar mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya.
Kalau dipikir-pikir, saya juga bertemu dengan Raja Wajah Racun Giok sebelumnya dan bahkan pernah melakukan beberapa kencan dengannya. Bahkan saat itu pun aku sudah jungkir balik baginya. Beberapa dokter kekaisaran tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Janda permaisuri melanjutkan dengan suara lembut, siapa yang mengira Playboy Yu yang terkenal di dunia sebenarnya adalah Raja Racun Wajah Giok yang terkenal jahat? Setelah rahasianya diungkapkan oleh muridnya, telah menyakiti hati Tuhan yang tahu berapa banyak gadis muda. Ketika mantan kaisar meninggal, aku menyukai Playboy Yu ini dan bertemu dengannya beberapa kali. Ketika dia berada di ujung tali, saya katakan padanya saya bisa melindunginya. Ada juga beberapa wanita menjijikan lainnya yang juga ingin melindunginya. HMPH, pada akhirnya, orang-orang celaka itu tidak memenangkanku dan aku juga tidak memenangkan mereka karena dia telah pergi. Berpikir kembali sekarang, takdir benar-benar mempermalukanku, untuk racun aneh yang telah menyebabkanku menjadi terbaring di tempat tidur selama lebih dari puluhan tahun adalah kekasihku. Dahi dokter kekaisaran ini dipenuhi dengan tetesan keringat ketika mereka merasa bahwa kepala mereka akan berguling karena mendengar rahasia ini. Mereka semua diam-diam menyesali bahwa mereka tidak pergi bersama Lord Yan. Hati Qin Mu sedikit goyah. Raja Racun Wajah Giok ini memberinya perasaan yang akrab, dia tidak mungkin menjadi kakek tabib, kan? Dalam hal itu apakah janda permaisuri tahu siapa yang meracuni Anda? Tanya Qin Mu. Itu bukan Playboy Yu. Janda permaisuri tersenyum, kalau begitu, tentu saja Raja Racun kecil Fu Yuan King. Saya pernah mendengar bahwa Fu Yuan King telah mencari perlindungan dengan Imperial Preceptor dan keracunannya pada saya adalah niat Imperial Preceptor. Imperial Preceptor ingin aku mati untuk waktu yang sangat lama. Itu pasti karena saya tidak bisa berdiri diam dan menonton beberapa cara penanganannya sehingga dia ingin saya mati untuk mencegah saya menghalangi jalannya. Wajah beberapa dokter kekaisaran ini berubah pucat dan mereka tiba-tiba berlutut di lantai, tidak berani berdiri. Janda permaisuri tersenyum, Imperial Preceptor bahkan berani meracuni saya, dan jika dia tidak takut, mengapa kalian semua takut? Berdiri dan bicara. Tabib Imperial, Hu dan yang lainnya berdiri sambil gemetar dan semua diam karena takut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Janda permaisuri memandang Qin Mu dan tiba-tiba bertanya, tuanmu adalah Playboy Yu, kan? Bagaimana dia? Playboy Yu yang dia sebutkan pastilah kakek tabib. Bagaimana mengatasi racun kesempatan 1000 juga diajarkan kepada saya oleh kakek tabib. Bagi seseorang yang memiliki pemahaman seperti itu tentang 1000 peluang racun, itu hanya bisa menjadi pencipta 1000 peluang racun. Memikirkan hal ini, Qin Mu membungkuk. Untuk menjawab permaisuri kaisar, dia sangat baik. Janda permais mendesah lega dan bertanya dengan lembut, apakah dia mengirimmu untuk menyelamatkanku? Aku masih di dalam hatinya. Qin Mu mengedipkan matanya dengan polos dan merasa bahwa dia telah memikirkannya tapi itu tidak baik untuk mengatakannya. Permaisuri-permaisuri juga sedikit lelah karena dia baru saja sembuh dari penyakitnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua pasti lelah, kembali lebih awal untuk beristirahat. Qin Mu berkata, mengerti, dan beberapa dokter kekaisaran merasa seperti batu diangkat dari bahu mereka. Mereka pergi dengan Qin Mu dan tidak berjalan jauh ketika mereka mendengar teriakan, minggir. Dokter kekaisaran Hu buru-buru menarik Qin Mu ke sisi jalan dan mereka melihat Kaisar Yan Feng berjalan cepat dengan pengawal kekaisarannya berlari di belakang. Ada juga pelayan istana membawa kanopi kekaisaran mengikuti dengan cepat. Selain kaisar, ada juga beberapa pria dan wanita berpakaian mewah. Mereka harus selir kekaisaran, pangeran, dan putri. Yang menggembalakan sapi, suara terkejut dan jelas terdengar dari kerumunan dan itu sedikit akrab. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan ada seorang gadis muda di kerumunan yang tampak cerah dan cantik. Gembala sapi, itu benar-benar kamu. Gadis muda itu bertanya dengan gembira, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Qin Mu sedikit bingung. Gadis muda ini terlihat agak akrab tetapi dia tidak bisa mengenalinya tiba-tiba. Gadis muda itu didorong ke depan oleh kerumunan sementara dia melambaikan tangannya. Gembala sapi, kamu tinggal di mana? Aku akan pergi mencarimu. Imperial College. Qin Mu melambai ke arahnya dan tiba-tiba cahaya melintas di benaknya. Itu benar, dia Ling Yuxiu. Kenapa dia terlihat berbeda sejak terakhir kali kita bertemu? Ling Yuxiu sebelumnya kira-kira sama tingginya dengan dia dan sekarang dia bahkan lebih tinggi dari Qin Mu beberapa inci. Selain itu, dia telah menjadi gadis besar sekarang, terlihat sangat cantik dan bergerak. Ketika dia melambai padanya sebelumnya di kerumunan, dia hampir tidak mengenalinya. Ada baiknya bahwa wajahnya masih gemuk dan belum berubah. Kata Qin Mu puas. Tabib Kekaisaran Yu dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Tabib Kekaisaran Yu, yang lebih tua daripada yang lain, lebih baik hati dan mengingatkannya, tabib ilahi kecil, jika kamu mengatakan itu kepada seorang gadis, terutama seorang putri, kepalamu akan berguling. Qin Mu bingung, mengapa? Kata-kata yang kami puji perempuan cantik di Great Ruins adalah semua kata seperti kokoh, dan pandai melahirkan. Meskipun Putri Yuxiu tidak dianggap kokoh,
Ada baiknya dia sedikit gemuk. Saya pikir dia akan pandai melahirkan. Bisakah kata-kata ini digunakan untuk memuji perempuan? Beberapa dokter kekaisaran mengerti secara diam-diam dan mereka semua memiliki ekspresi bahwa orang ini tidak punya harapan. Dia akan dipukuli sampai mati, cepat atau lambat. Tabib Istana Mu berkata, tabib ilahi yang kecil, mari kita kembali ke Imperial College. Setelah malam siksaan, itu benar-benar menjadi tak tertahankan bagi tulang-tulang lama kita. Setelah meninggalkan istana, Qin Mu membagi jalan dengan beberapa dokter kekaisaran. Dia kembali ke Flower Alley dan makan sarapan di Rain Listening Pavilion. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Fu Qingyun dan gadis-gadis lainnya, ia membawa koper dan Hu Ling'er kembali ke Imperial College. Qin Mu berjalan menuju halamannya sendiri dan Hu Ling'er mengeluarkan kepalanya dari ranselnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dari jauh, Qin Mu bisa melihat bahwa beberapa baris murid duduk di depan halamannya. Para sarjana ini duduk tegak dan mereka semua memiliki kotak pedang di samping mereka. Dengan tangan kiri mereka pada kotak pedang, mereka semua memiliki ekspresi serius. Orang yang memimpin meneriakkan ejekan ke arah halaman. Orang terbengkalai, bukankah seharusnya kamu sudah bangun sekarang? Mungkinkah Anda takut pada kami? Jika Anda takut maka keluar dan hapus kata-kata di dinding. Sarjana lain mencibir, yang kita miliki hanyalah kesabaran. Apakah bersembunyi di rumah Anda selamanya adalah yang terbaik yang dapat Anda lakukan? Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Bukankah kamu sangat sombong kemarin? Anda benar-benar berani membocorkan bagaimana Anda menipu kami kemarin, membiarkan seluruh Imperial College tahu dan membuat kami terlihat buruk. Mengapa Anda bersembunyi di dalam sekarang? Apakah Anda akan bersembunyi seperti kura-kura? Alasan kami meninggalkan kata-katamu di sana adalah untuk membuatmu malu, untuk membuatmu malu. Kami akan membuat seluruh Imperial College tahu bahwa Anda hanyalah orang yang ditinggalkan dari tanah orang-orang barbar. Kami yang asli. Qin Mu berjalan maju dan melewati mereka sambil berpikir dengan bingung, kapan aku pernah membocorkan apa yang terjadi? Semua tatapan para cendekiawan menjadi kosong ketika mereka menatapnya ketika dia mendorong membuka pintu dan berjalan masuk. Mereka awalnya berpikir bahwa Qin Mu telah bersembunyi di dalam ruangan dan tidak berani keluar. Mereka tidak pernah berharap Qin Mu keluar, membuat mereka membuang-buang setengah hari di luar berteriak tanpa alasan. Qin Mu datang ke kamar pusat dan meletakkan ranselnya. Ling'er, pergi merapikan kamar dan selimut. Saya akan keluar sebentar. Hu Ling menjawab ya dan bertanya, untuk apa Tuan Muda pergi? Qin Mu tidak menoleh dan menjawab, orang-orang ini terlalu berisik. Jika saya tidak memukul mereka, akan sulit bagi saya untuk tertidur. Hu Ling'er hanya bisa mengendalikan angin untuk merapikan ruangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar gemuruh besar dan dia segera melihat keluar jendela dan melihat seorang sarjana terbang ke langit sebelum jatuh kembali ke bawah kepala dulu. Selanjutnya, suara Qin Mu datang dari luar. Gemuruh guntur seperti guntur meledak di langit yang cerah. Hu Ling'er mendengar suara berdesis yang seharusnya tubuh manusia menerobos udara tetapi dia tidak bisa melihat siapapun terbang di langit dan hanya bisa mendengar benda berat menabrak di kejauhan. Selanjutnya, suara Qin Mu terdengar lagi. Suara air melonjak dan ombak besar menghantam terdengar saat ombak mengamuk membelah pantai. Di antara suara air yang bergolak, jeritan sengsara lainnya terdengar dan keheningan mengikutinya. Hanya suara Qin Mu yang bisa didengar. Selanjutnya, Hu Ling'er dengan cepat merapikan ruangan, melipat selimut dan meletakkan spray. Dia kemudian mengeluarkan barang-barang di tas punggung sambil berpikir dalam hati, jika aku merapikan kamar dengan cukup cepat, aku masih bisa keluar untuk melihatnya. Bunyi-bunyian yang mengguncang bumi dari bentrokan datang dari luar dan jeritan yang menyedihkan juga tidak pernah berhenti. Ketika dia selesai membereskan dan berlari keluar dengan penuh semangat, dia melihat Qin Mu berjalan kembali dari luar, tampak sedikit lelah. Tuan Muda, ini sudah berakhir? Hu Ling'er sedikit kecewa. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan menguap, aku mengantuk dan aku akan tidur dulu. Jangan berlarian. Hu Ling'er mengangguk dan mengeluarkan kepalanya dari pintu. Dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat para cendekiawan bertebaran di mana-mana di jalan kediaman cendekia. Beberapa dari mereka tergeletak di lantai sementara beberapa tergantung di dinding yang berlawanan. Ada beberapa tergantung di atas pohon dan ada yang tertanam di dinding jauh. Beberapa dilemparkan ke kanal di samping jalan dan yang lain ditanam ke tanah dengan dua kaki mencuat yang akan bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Hu Ling'er menjulurkan lidahnya dan berlari untuk mencari tubuh para murid. Dia menurunkan semua liontin batu giok, pil semangat, gelang giok, jepit rambut, dan lain-lain sebelum mengirimkannya kembali ke rumah. Ling'er, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara mengantuk datang dari dalam rumah. Hu Ling'er menjawab dalam kebenaran dan keyakinan, kera iblis telah mengatakan, menangkan, merebut, memerintah. Mendengkur Qin Mu terdengar dan dia seharusnya tidak mendengarnya. Hu Ling'er berlari lagi untuk membawa kasing pedang para murid dan salah satu murid terbangun dan meraih kasingnya sendiri dengan lemah.
Hu Ling'er meludahkan angin puyuh yang menyapu sarung pedang untuk menghancurkan sarjana ini di kepala. Kepala cendekiawan menjadi benar-benar berlumuran darah namun dia masih tidak pingsan. Hu Ling'er menghancurkan beberapa kali lagi dan cendekiawan itu akhirnya pingsan. Hu Ling'er menghela nafas lega dan menyapu kotak pedang itu untuk mengirimnya kembali ke halaman. Sarjana itu diam-diam mengintip dan ketika dia melihat rubah ini berjalan pergi, dia akhirnya menghela nafas lega. Ah, dia sudah bangun lagi. Hu Ling'er melihatnya mengintip dan berteriak kaget. Sarjana itu kemudian melihat tornado menyapu batu yang sebesar gunung kecil untuk menabraknya dan dia langsung pingsan. Kali ini dia benar-benar pingsan karena ketakutan. Hu Ling'er meletakkan batu itu dan mulai melompat-lompat untuk menjarah semua orang saat dia semakin jauh. Pada saat itu, seorang sarjana di kejauhan bangun dan melihat rubah ini menjarah semua harta di tubuh para ulama. Dia segera berjuang untuk merangkak pergi tetapi dia ditemukan oleh Ling'er yang menyeretnya kembali ke rumah cendekia. Sarjana itu melolong sedih sepanjang jalan dan kemudian terdiam. Rubah telah menjatuhkannya. Sementara itu di rumah Eternal Peace Imperial Preceptor. Rumah besar Imperial Preceptor megah dan indah tetapi tempat di mana dia mengolahnya sangat sederhana. Itu hanya aula besar yang kosong dan tidak punya barang lain. Jika seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat, dia bisa melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Tidak ada atap tetapi langit bisa dilihat di atas aula besar. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi sangat rendah dan bisa diraih. Itu adalah keajaiban mantra formasi. 30.000 yard di atas tanah, ada formasi mengambang di sana yang dibentuk oleh kaca transparan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa murid Imperial Preceptor ada di sana mengelola formasi. Formasi ini terbentuk 30.000 yard di atas tanah dan memiliki radius 66 hektar. Itu mengumpulkan cahaya bintang dan melalui transparansi kaca, cahaya bintang langsung bersinar melalui atap aula besar. Eternal Peace Imperial Preceptor mengumpulkan cahaya bintang untuk ditumbuhkan oleh karena itu budidayanya sangat tinggi. Pada saat ini, Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki aura kuyu karena dia saat ini sedang memulihkan diri. Ada seorang pria berpakaian hitam di sampingnya, yang saat ini sedang meramu obat. Tiba-tiba seekor serangga terbang berwarna merah terbang mendekat dan sampai ke telinga pria berpakaian hitam itu. Wajah pria berpakaian hitam itu penuh dengan kutil yang tampak seperti yang ada di katak. Kutil menutupi seluruh wajahnya dan dia tampak menakutkan. Dia mengangguk berulang kali seolah-olah dia memahami kata-kata bak terbang merah, yang sangat aneh. Imperial Preceptor, abang pertamaku telah tiba. Pria berpakaian hitam itu adalah raja racun kecil yang telah disebutkan oleh janda permaisuri dan namanya adalah Fu Yuanqing. Dia melanjutkan, dia telah menyembuhkan racun kesempatan 1000 dalam tubuh janda permaisuri. Eternal Peace Preceptor membuka matanya dan mengeluarkan bau darah yang kuat dari mulutnya. Dia bertanya dengan bingung, bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah saudara junior Anda yang telah menyembuhkan racun kesempatan 1000 di janda permaisuri? 1000 peluang racun adalah pekerjaan paling membanggakan tuanku. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan racun ini hanya aku dan dia. Kutil di wajah Fu Yuanqing berkedut dan dia menjelaskan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, serangga kecil telah memberitahu saya bahwa seorang pemuda telah tiba karena itu jelas bukan tuan saya. Itu hanya bisa berarti itu adalah murid barunya. Saya mengira dia sudah mati dan saya tidak pernah menyangka dia masih hidup dan bahkan mengajar adik laki-laki yang masih kecil. Imperial Preceptor, sekarang racun dalam tubuh janda permaisuri telah disembuhkan, apakah Anda ingin meracuni dia lagi dengan memberinya makan racun aneh lainnya? Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya, sudah tidak perlu. Fu Yuanqing tidak mengerti. Tidak ada dendam pribadi antara janda permaisuri dan aku. Dia hanya menentang saya mendorong reformasi politik demi kerajaan putranya. Yang mulia menjadi ragu karena ini, oleh karena itu, saya telah memerintahkan Anda untuk meracuni dia, bukan demi membunuhnya. Itu hanya untuk membuatnya tidak bisa ikut campur dengan politik pengadilan kekaisaran. Tanpa campur tangan janda permaisuri, Yang Mulia sekarang bisa mengerahkan hati dan jiwanya untuk mendorong reformasi politik. Sekarang karena pengaruh saya sudah stabil, ada setengah dari orang-orang di semua lapisan masyarakat yang mendukung reformasi politik. Eternal Peace Imperial Preceptor melanjutkan, dan orang-orang yang menentangku saat ini mengambil kesempatan untuk memberontak. Rencana saya sudah berhasil dan dengan tren umum saat ini, bahkan janda permaisuri tidak bisa menghentikan saya. Fu Yuanqing tersenyum, Anda berbicara tentang tren umum tetapi saya berbicara tentang rasa terima kasih dan dendam. Luka Anda hampir sembuh dan tidak berguna bagi saya untuk tinggal di sini jadi saya akan berjalan-jalan. Sekarang adik laki-laki saya ada di sini, bukankah saya harus mengunjunginya sebagai kakak seniornya? Eternal Peace Imperial Preceptor memperingatkan, kamu harus hati-hati. Permaisuri I tidak akan melakukan apapun kepada saya, tetapi dia masih bisa membunuh Anda. Fu Yuanqing ragu-ragu sejenak dan kutil di wajahnya bergetar secara acak. Dia menggerutu dengan kesal, kaulah yang memerintahkanku untuk meracuni dia,
Mengapa dia akan membunuhku dan bukannya kamu? Seberapa polos saya? Apakah kamu lupa bahwa kamu mengkhianati tuanmu? Selain itu, janda permaisuri memiliki sejarah dengan tuanmu dan dengan kecerdasannya, dia pasti akan tahu bahwa orang yang telah menyembuhkan racun itu adalah saudara juniormu dan kamu pasti ingin menemukannya. Dia pasti akan menunggu kamu untuk mengambil umpan dan membunuhmu, membalas dendam untuk dirinya sendiri serta untuk tuanmu. Saat ini sudah malam hari ketika Qin Mu bangun dan pemuda itu ingin mengambil air dari halaman untuk dicuci. Ketika dia berjalan keluar dari kamarnya, dia melihat lebih dari 10 kotak pedang di halaman. Selain kasing pedang, ada juga setumpuk item seperti liontin batu giok, jepit rambut, perhiasan, dan sebagainya. Qin Mu bingung dan mendengar suara datang dari luar pintu. Apakah ini Sister Fox abadi? Aku di sini untuk menebus barang-barang dari nona muda rumahku, lihatlah. Suara Hu Ling Er terdengar, uang itu tidak cukup. Kasing pedang, jepit rambut, gelang nona muda Anda semuanya bukan barang biasa. Jumlah koin yang besar ini tidak cukup. Apa yang dilakukan Ling Er? Qin Mu bingung. Dia masih bermata mengantuk dan belum mandi sehingga tidak baik baginya untuk keluar sekarang, jadi dia mendapat air untuk mencuci wajahnya. Sementara itu, pemilik suara yang datang dari luar tersenyum meminta maaf, Nona muda saya hanya memberi saya sekantong uang ini dan tidak ada lagi, semoga Sister Fox abadi tolong buat semuanya mudah bagi saya. Wadah pedang ini dari Imperial College dan jepit rambut dan gelang diberikan oleh para tetua di keluarga wanita muda? Baik, tunggu sebentar di sini. Pintu terbuka dan Qin Mu melihat Hu Ling Er berlari seperti gumpalan asap dengan sekantong koin di belakangnya. Rubah putih ini menggunakan mantranya untuk membangkitkan angin puyuh, menyapu kotak pedang dan beberapa potong perhiasan saat dia bergegas kembali dengan penuh kegembiraan dan menyerahkannya kepada orang di luar. Orang itu sangat berterima kasih dan menyatakan terima kasih sebelum pergi. Qin Mu mencuci wajahnya dan menyikat giginya dengan sikat gigi kayu. Rubah putih kecil hanya memperhatikannya ketika dia berlari kembali dan terkejut. Tuan muda bangun? Tuan muda, kita punya uang sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia membuka pintu ke ruang barat dan Qin Mu melihat lebih dari 20 tas menumpuk di lantai. Hu Ling Er membuka sekantong koin dan sejumlah besar koin mengalir ke tanah. Qin Mu terperangah dan tidak tahu harus berkata apa. Hu Ling Er bangga pada dirinya sendiri. Tuan muda telah mengalahkan para sarjana itu sehingga mereka malu untuk datang dan menebus barang-barang mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengirim pelayan mereka untuk menebus barang-barang mereka, jadi kami mendapat untung besar. Qin Mu mencuci mulutnya dan menghela nafasnya yang keruh sambil menggelengkan kepalanya. Ling Er, saya sudah memberi mereka 2 pemukulan. Sekarang kamu telah menjarah mereka dan mengambil tebusan mereka, itu sedikit berlebihan. Sekarang setelah mereka memberikan uang tebusan, bagaimana pipiku akan dipukuli lagi? Hu Ling Er menjulurkan lidahnya dan sedikit kesal, kamu sudah mengalahkan mereka sekali? Tuan muda tidak menjarah mereka saat sebelumnya Anda mengalahkan mereka? Bukankah itu kerugian besar? Tuan muda tahu aturan reruntuhan besar kami lebih dari siapapun. Kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa menyambar hal-hal dengan kemampuan kita sendiri tidak bisa disebut mencuri. Qin Mu menggelengkan kepalanya, kamu menyambar barang-barang mereka dan mengambil uang mereka. Saya takut tangan saya akan lemah karena mengumpulkan uang. Baik, karena kita hampir kehabisan uang ini bisa menopang kita untuk sementara waktu. Anda tidak dapat mengambil barang-barang mereka waktu berikutnya. Kami akan merebut lagi ketika kami kehabisan uang. Dengan cara itu, aliran tipis dapat mengalir selamanya. Hu Ling Er menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, sekarang tuan muda sudah bangun, saya akan menyiapkan makanan. Mengapa kamu perlu menyiapkan makanan? Sekarang kita punya uang, kita bisa pergi dan makan makanan lezat di kota. Anda dapat memilih hidangan apapun yang Anda suka. Mereka keluar dengan riang dengan rubah membawa kantong koin. Banyak murid yang tinggal di residen sekolah semua menutup jendela dan pintu mereka ketika mereka melihat Qin Mu dan rubah lewat karena mereka tidak berani menghadapinya. Qin Mu bingung. Para sarjana ini mengatakan bahwa seluruh Imperial College tahu bahwa dia telah mengalahkan mereka tetapi dia jelas tidak membocorkan apa yang terjadi. Siapa yang membocorkannya saat itu? Di samping residen sekolah adalah Royalty Park dan orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah semua pangeran, putri serta bangsawan dari keluarga bangsawan. Eternal Peace Imperial Preceptor telah menerapkan aturan bahwa anak-anak bangsawan tidak perlu mengikuti ujian dan bisa memasuki Imperial College pada usia 15 tahun. Namun, Royalty memiliki identitas yang terhormat, oleh karena itu, mereka tidak bisa tinggal bersama dengan para sarjana biasa, sehingga tempat tinggal lain dibuka. Wei Yong saat ini sedang tertawa dengan beberapa royalty, kamu tidak tahu bahwa kediaman cendekia kita sibuk dengan kegiatan. Qin Mu telah mengalahkan para murid lagi dan mereka sekarang sangat menyedihkan. Jangan bilang akulah yang mengatakannya. Seorang bangsawan bertanya dengan bingung, orang dari reruntuhan besar ini sebenarnya sekuat itu. Wei Yong sesumbar, kemampuannya hampir sama dengan milikku, hanya saja gerakannya aneh.
Saya merasa bahwa orang-orang dari residen sekolah terlalu tidak berguna. Anggota keluarga kerajaan lainnya tertawa, orang-orang dari residen sekolah selalu sombong dan menghina. Mereka merasa bahwa mereka telah berjuang dengan kemampuan mereka dan selalu memandang rendah kepada kami royalty. Sekarang mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Qin Mu berjalan keluar dari residen sekolah dan seorang pemuda muncul di depannya. Pemuda membawa tas besar yang setinggi manusia. Ransel itu berbentuk persegi dan beberapa senjata ditusuk ke dalamnya. Meskipun dia bepergian, dia terlihat sangat suka berperang dan memiliki udara pembantaian di tubuhnya, mengeluarkan perasaan invasif. Keduanya bertemu berhadapan dan Qin Mu diserang oleh perasaan invasifnya sehingga tubuhnya secara otomatis memberikan pose bertahan. Di bawah desakan aktivitas Qi, pemuda itu juga tidak punya pilihan untuk menghentikan langkahnya. Meskipun pemuda ini memiliki suasana pembantaian, tindakannya sangat formal. Dia membungkuk dalam salam, saudara junior yang baru tiba. Qin Mu membalas salam, saya baru saja masuk. Kakak senior baru saja kembali dari luar? Aku telah mengambil kesempatan untuk pergi ke garis depan tentara selama liburanku. Pemuda itu tersenyum, saya dipanggil Chen Wanyun, karena adik junior baru, Anda dapat menemukan saya jika Anda memerlukan sesuatu. Qin Mu melaporkan namanya dan mereka berdua berpisah. Sampai aktivitas Qi yang bertikai dengan mereka lenyap, mereka merasa nyaman dan berjalan pergi dengan langkah lebar. Saudara junior baru ini sangat kuat, Chen Wanyun melihat ke belakang dan melirik Qin Mu sambil berpikir pada dirinya sendiri. Residence cendekia bergembira. Banyak cendekiawan berjalan keluar dari tempat tinggal mereka sendiri dan menyambut Chen Wanyun. Chen Wanyun tersenyum, hadirin sekalian, kita hanya berpisah selama sebulan, apakah ada kebutuhan untuk sangat merindukanku? Mengapa kalian semua memiliki luka? Saudari seniorku, bahkan Anda terluka? Apa yang sedang terjadi? Para ulama residen sekolah semuanya tampak malu. Saudari seniorku dipanggil Kuting yang menjawab dengan memalukan. Kakak Anda tidak tahu, baru-baru ini orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar datang ke sekolah dan ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selama ujian masuk, Taois Ling Yun terluka olehnya menggunakan pedang kayu dan merasa malu di depan kaisar. Kaisar mengizinkannya masuk ke Imperial College kami. Kami marah tentang keputusan itu sehingga kami ingin memaksanya meninggalkan Imperial College. Bagaimana bisa seorang budak menjadi teman sekelas kita? Chen Wanyun berkata, Daois Ling Yun sangat luar biasa. Jika dia bisa melukai Ling Yun, itu artinya kemampuannya mencengangkan. Tentu saja Anda akan dikalahkan dengan memprovokasi dia. Di dunia yang sama, bagaimana mungkin ada di antara Anda yang menjadi lawan Ling Yun? Kuting berargumen, identitas apa yang kita miliki? Dalam perdamaian abadi kita, orang-orang terlantar adalah budak dan budak sama dengan ternak. Memiliki ternak sebagai teman sekelas, bukankah kita akan menjadi ternak di mata orang lain? Lagi pula para sarjana kekaisaran adalah pejabat ke-8, apakah orang yang ditinggalkan juga layak? Bagaimana kita bisa menyelamatkan wajah Imperial College? Selain itu, saudara junior, kami dipukuli oleh orang yang ditinggalkan ini dan bukan kami yang memukulnya. Kami bahkan dipukuli 2 kali. Chen Wanyun terperangah dan berkata, kalian semua telah pergi untuk mengalahkannya, jadi wajar baginya untuk mengalahkanmu. Anda tidak bisa menyalahkannya. Ketika Anda kalah, dia tidak membiarkan Anda pergi tetapi memukul Anda lagi, itu salahnya. Semua sarjana bahkan lebih malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen Wanyun melihat ekspresi mereka dan bertanya dengan curiga, dia tidak memberimu masalah. Anda pergi untuk menjemputnya lagi karena Anda marah karena kalah dan akhirnya diberi pelajaran lagi olehnya, apakah saya benar? Kuting segera berkata, sekarang ini bukan lagi dendam pribadi, tetapi wajah dari cendekiawan kita. Bagaimana mungkin para sarjana perdamaian abadi kehilangan orang biadab dari luar lingkup peradaban? Hal ini sudah menyebar ke seluruh gunung. Orang yang ditinggalkan ini yang menyebarkan berita, membuat kami sulit untuk mundur. Dia bahkan merampok kita dan menjarah semua barang berharga kita, membuat kita tidak punya pilihan selain menebusnya kembali, mempermalukan kita lebih jauh. Ekspresi Chen Wanyun berubah muram, di mana mungkin untuk membiarkan orang pergi, orang harus membiarkan mereka. Bukankah apa yang dia lakukan terlalu berlebihan? Jangan khawatir, saya akan menangani ini. Juga, kalian semua terlalu tidak berguna, untuk dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang sarjana yang baru tiba, tidak berguna. Chen Wanyun menyeringai, saya telah bertemu saudara junior di luar sekarang yang disebut Qin Mu. Orang ini sangat luar biasa. Masih ada aura pembunuh di sekitar tubuhku setelah meninggalkan medan perang dan dia sudah bisa mendeteksinya sebelum aku bahkan datang di depannya. Aktivitas Qi-nya terkunci padaku dan memaksaku untuk pergi ke posisi defensif, berhenti untuk membalas salam dengannya dan melaporkan nama kami untuk mengurangi permusuhan. Ini adalah kondisi yang seharusnya dimiliki oleh seorang sarjana kekaisaran. Semua cendekiawan menjadi semakin malu dan Kuting bergumam, Junior Brother Chen, orang terlantar yang telah mengalahkan kita disebut Qin Mu. Jadi itu dia?
Chen Wanyun sedikit terkejut dan tampak termenung, tidak heran, kalian semua tidak kalah salah. Agar dia mengalahkanmu, apa perlunya dia rencanakan? Tiba-tiba teriakan kaget terdengar, saudari senior King Hong kembali. Chen Wanyun berbalik untuk melihat dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan ke rumah cendekia. Pakaian wanita muda itu rapi dan rambutnya yang indah digulung oleh jaring muslin dengan jepit rambut pedang emas dimasukkan. Di belakangnya adalah pria yang kuat yang sangat tinggi. Tingginya 2 kali tinggi manusia, dan dia gagah dengan tubuhnya yang penuh dengan otot-otot ganas. Pria yang kuat ini membawa ransel wanita muda itu dan ketika wanita muda itu berjalan ke Scholar S Residence, dia tepat di belakangnya. Diikuti oleh pria yang kuat, Yu King Hong terus berjalan dan tidak memperhatikan para murid yang datang untuk menyambutnya. Tatapannya mendarat pada Chen Wanyun secara langsung saat dia berjalan menghampirinya. Ketika masih ada 3 meter di antara mereka, Yu King Hong berhenti dan pria kuat di belakangnya juga berhenti. Kakak laki-laki. Sapa Yu King Hong. Chen Wanyun membalas sapaan itu, Suster Junior Yu, di mana Anda untuk pelatihan Anda? Yu King Hong tersenyum, saya baru saja kembali dari medan perang Wolf Store Country. Saya mendengar bahwa kakak laki-laki pergi ke medan perang untuk pelatihan? Chen Wanyun mengangguk, itu benar. Saya telah pergi ke medan perang barbarian di Empire dan melawan beberapa orang barbar. Yu King Hong tersenyum. Aku khawatir aku masih belum bisa mengalahkanmu. Untungnya saya menundukkan budak serigala di Wolf Store Country. Budak serigala? Keluar untuk bertemu kakak. Pria yang kuat di belakangnya meletakkan kopernya dengan bunyi gedebuk dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih Chen Wanyun. Auranya sangat kuat seperti api dan ketika dia meraih dengan satu tangan, udara langsung menjadi kering dan bahkan dipenuhi dengan debu pasir. Ini memberi orang perasaan bahwa sinar matahari menerpa wajah mereka. Di dada budak serigala yang terbuka, tanda-tanda serigala naga benar-benar muncul dan semua murid gemetar ketakutan. Tanda-tanda serigala naga ini pada awalnya merupakan mutasi dari salah satu dari 4 badan roh besar yang disebut tubuh serigala naga serigala, totem dari Wolf Store Country. Chen Wanyun hanya mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi tangan besar budak serigala. Hanya gemuruh terdengar dan pakaian Chen Wanyun berkibar. Tubuh besar budak serigala juga sedikit bergoyang dan pandangannya ke arah Chen Wanyun menjadi berbeda. Dengan suara serak, dia berkata, kamu tidak lemah. Kamu juga. Chen Wanyun tersenyum, karena Suster Junior Yu bisa menaklukkan budak serigala, itu menunjukkan bahwa kekuatanmu telah tumbuh dengan cepat. Tiba-tiba sebuah suara halus tertawa, kakak Yu, kakak, kalian berdua saling menyanjung lagi. Kapan kalian berdua bisa sopan dan keren seperti saya? Seorang pemuda lain maju ke depan dan dia tidak memiliki rambut di kepalanya. Dia tampak seperti seorang biksu berbaju putih Buddha tetapi tidak ada tanda di atas kepalanya. Junior saudara Yun Kuei. Chen Wanyun menyapa dengan sopan. Biku muda ini seharusnya penganut agama Buddha, tetapi temperamennya jelas bukan milik seorang biku. Dia sangat kompetitif dan sangat ingin bertarung. Saya telah pergi ke Li River, tempat pemberontakan. Setelah sekte pedang Sungai Li dimusnahkan, sekte lain di sana memberontak dan menyebabkan masalah sehingga saya harus mengikuti tentara untuk memadamkan pemberontakan. Beberapa hari ini saya memiliki cukup banyak pengalaman dan saya ingin mendapat nasihat dari Brother Senior Chen dan Sister Senior Yu. Tatapan Yu King Hong berkedip, sejak kami masuk perguruan tinggi, kami mulai berkelahi dan kami selalu sedikit lebih lemah dari kakak, oleh karena itu, Anda adalah kakak dari kediaman cendekia kami. Namun, setelah pelatihan, aku khawatir tidak akan ada kakak laki-laki di rumah cendekia dan hanya akan ada kakak perempuan. Chen Wanyun menjawab dengan acuh tak acuh, saya membunuh orang barbar di perbatasan dan kekuatan saya menjadi semakin sengit sejak itu. Niat membunuhku terlalu berat jadi aku takut membunuh kalian ketika aku menyerang. Namun, sebenarnya ada orang yang kejam yang baru saja datang ke rumah cendekia kami. Dia sangat galak dan tangguh. Sebagian besar cendekiawan di residen sekolah dipukuli olehnya sehingga jika ada di antara Anda yang bisa mengalahkannya. Mata Yu King Hong bersinar. Chen Wanyun tersenyum. Kapan saya, Chen Wanyun, pernah berbohong? Orang ini disebut Qin Mu dan dia mengenakan pakaian bersulam dengan rubah putih di sisinya, oleh karena itu, dia cukup mudah dikenali. Saya telah bertemu dengannya ketika dia meninggalkan gunung dan dia akan segera kembali. Yun Kuei segera melompat pergi dan tertawa keras, biksu kecil akan pergi mencerahkan Qin Mu ini. Kakak senior Yu, jangan berkelahi denganku, biarkan aku menikmati menjadi kakak untuk sesaat. Suster senior Yu melihatnya dan menyeringai, sehari-hari botak ini bertingkah seolah-olah dia adalah seorang biksu tinggi namun dia yang paling tidak sabar. Saudari seniorku, kalian semua telah dikalahkan oleh Qin Mu itu? Saudari seniorku dan yang lainnya tampak malu. Tatapan Yu King Hong berkedip dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa jenis gerakan yang digunakan Qin Mu ini? Dia memiliki pikiran yang cermat dan bertanya kepada semua orang tentang gerakan yang digunakan Qin Mu untuk mengalahkan mereka.
Setelah beberapa saat, Yu Qinghong sudah punya ide dan berkata, orang ini menggunakan keterampilan mantra dan telapak tangan tetapi dia tidak menggunakan keterampilan pedang. Dia seharusnya tidak memiliki banyak pencapaian dalam keterampilan pedang. Kuting segera berkata, saudari senior, selama pemeriksaan, dia telah menggunakan pedang kayu untuk mengalahkan Daois Ling Yun dari Aula Murniang. Kalahkan Daois Ling Yun? Yu Qinghong terkejut dan bertanya, berapa banyak gerakan yang dia gunakan? 1 langkah? Hati Yu Qinghong sedikit gemetar dan berkata, tidak sulit untuk mengalahkan Daois Ling Yun di dunia yang sama dan saya juga bisa melakukannya. Tetapi untuk mengalahkan Daois Ling Yun dalam satu gerakan, itu tidak mungkin bagi saya. Dia telah mengalahkan semua saudara dan saudari junior ini dalam satu gerakan, dengan tinju atau mantra. Dia benar-benar bisa menjadi mahir dalam ketiga seni. Apakah dia tidak punya kelemahan? Tidak, dia pasti memiliki kelemahan. Pergi ke medan perang Wolf Store Country kali ini, saya telah melihat kelemahan bahkan pada senior yang berpengalaman, apalagi seorang sarjana yang baru saja masuk. Saya bisa mengambil kesempatan untuk mengetahui situasinya sementara Yun Kuei menantangnya. Sambil meletakkan kopernya, dia segera membawa budaknya dan pergi. Qin Mu membawa rubah kecil ke restoran kelas tinggi di ibu kota dan memesan meja makanan lezat. Makan sepenuh hati, Qin Mu yang jarang menunjukkan kebaikannya memesan sebotol anggur untuk Hu Ling Er dan minum 2 gelas sendiri. Kedua perut mereka membuncit karena makan. Hu Ling Er masih linglung saat dia mengendalikan anginnya untuk melayang kembali ke Imperial College bersama Qin Mu. Setelah rubah kecil ini mabuk, dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya dan hanya berbaring di atas angin iblis yang tidak bergerak dengan kaki depannya terentang lurus. Matanya menatap ke depan tanpa berkedip, meskipun perutnya beberapa putaran lebih besar. Qin Mu hanya minum 2 gelas kecil, oleh karena itu, dia tidak terpengaruh. Dalam perjalanan kembali, ia melihat atraksi budaya dan sejarah ibu kota. Ibu kota jauh lebih berkembang daripada tempat lain, membuat orang enggan untuk pergi. Keduanya berjalan ke gerbang gunung dan Qin Mu melambaikan tangannya di depan wajah rubah kecil. Dia hanya melihat mata Hu Ling Er tetap besar dan bulat tetapi ada suara dengkuran seperti kucing yang keluar dari tenggorokannya. Ternyata dia tertidur karena mabuk namun dia masih mengendalikan angin iblisnya melayang ke depan. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia membawa rubah putih dari angin iblis dan menggantungnya di lehernya. Tubuh Hu Ling Er merosot dan meringkuk di lehernya. Ekornya menggantung dada Qin Mu dan tubuhnya menggeliat 2 kali untuk menemukan tempat yang nyaman untuk terus tidur. Toleransi alkohol sangat buruk namun dia masih suka minum. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan mendaki gunung. Hu Ling Er tertidur lelap dan hanya merasa bahwa berbaring di leher Qin Mu sangat nyaman. Ketika dia berada di dekat tebing yang rusak, Qin Mu tiba-tiba melambat. Hu Ling Er merasa ada jarum yang tumbuh dari leher Qin Mu dan menusuknya sehingga dia segera berbalik untuk mengubah posisi tetapi sensasi tusukan masih ada. Rubah kecil itu mengubah beberapa posisi lagi tetapi dia tidak merasa nyaman. Seolah Qin Mu berubah menjadi landak besar. Dia menyipitkan matanya yang mengantuk dan mengulurkan kaki yang mengantuk untuk menyentuh leher Qin Mu. Dia tidak menemukan lonjakan panjang tetapi sensasi lonjakan itu benar-benar ada. Mungkinkah Tuan Muda menunjukkan bentuk aslinya? Rubah putih masih bingung sementara Qin Mu telah berhenti. Baru sekarang Hu Ling Er memperhatikan seseorang berdiri di tebing curam di depan Qin Mu. Jubah putih panjang biksu itu berkibar tertiup angin saat dia berdiri di tebing, memandang ke arah mereka. Qin Mu? Tanya biarawan putih itu. Qin Mu mengangguk. Ya, kamu adalah. Biksu berbaju putih mengangkat telapak tangan di depan tubuhnya. Dengan senyum hangat, dia tampak seperti seorang Buddha dan suaranya yang halus terdengar seperti suara sang Buddha. Kamu telah susah diatur dan sulit dijinakkan sehingga biku kecil secara khusus ada di sini untuk menerangi kamu dan menundukkan ketidakperaturanmu. Tunjukkan senjatamu. Qin Mu bingung dan berkata, saudara senior, Anda belum menyebutkan nama Anda. Biku berbaju putih itu memiliki wajah yang penuh kegembiraan dan penampilan Budanya lenyap tanpa jejak. Melompat turun dari tebing, dia jatuh kepala pertama untuk menyerang Qin Mu sambil tersenyum. Ketika Anda tercerahkan oleh saya, Anda secara alami akan tahu nama saya. Dengan tubuhnya di udara, seekor naga meraung dan trompet gajah tiba-tiba terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Qin Mu melihat sinar Buddha bersinar cemerlang sebagai seorang Buddha besar yang digulung oleh naga besar mengendarai gajah putih dan jatuh. Adalah sebuah penglihatan yang diciptakan oleh Ki Vital Biksu berkulit putih. Ki Vitalnya jauh lebih padat daripada cendekiawan lain dan tidak menghasilkan banyak untuk Taois Ling Yun. Serangan semacam ini harusnya merupakan keterampilan pertama dengan mantra yang tercampur dengannya. Mantra adalah serangan yang ditargetkan pada jiwa sementara naga yang melingkar dan mengendarai tinju gajah adalah serangan yang ditujukan pada tubuh fisik. Dua dari serangan itu berkumpul sebagai satu untuk membentuk visi naga melingkar yang meraung dan trompet gajah ketika sedang dikendarai. Serangan yang hampir merupakan seni ilahi ini cukup untuk menunjukkan superioritas biksu putih ini.
Semangat Qin Mu naik sangat dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia akhirnya bertemu seorang ahli. Sejak dia datang ke ibu kota, para ulama yang dia temui semuanya seperti kuting. Bahkan Direktorat Daoist Ling Yun dipermalukan hanya dengan satu pedang darinya, membuatnya sulit baginya untuk bertarung sampai puas. Biksu berkulit putih yang tidak ingin menyebutkan namanya jelas sangat kuat, yang membangkitkan semangat bertarungnya. Qin Mu tertawa keras dan tubuhnya bergetar, mengirim Hu Ling'er pergi. Menekuk kedua lututnya, dia tiba-tiba melompat dan mengangkat tangannya ke arah langit ketika dia menghadapi Buddha besar yang mengendarai gajah dan naga melilit. Petir 8 serangan bentuk ke-6, guntur melingkari 10.000 Buddha. Suara guntur terjadi pada saat yang sama di udara ketika satu sosok naik ke langit sementara yang lain turun dengan cepat. Ekspresi heboh muncul di mata Qin Mu saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang jatuh. Sama seperti Yun Kuei mendarat di tanah, gemuruh guntur terdengar di telinganya dan dia melihat pukulan Qin Mu datang. Setiap pukulan meledak dengan gemuruh guntur yang bisa merebut hati dan jiwa orang. Langkah Qin Mu sangat berat seperti gajah besar menginjak tanah. Dengan semua otot di tubuhnya berdenyut, ia memanfaatkan gerakan semua ototnya untuk mendorong kekuatannya secara maksimal. Ketika pukulan mereka bertabrakan, ekspresi Yun Kuei berubah sedikit dan merasa bahwa ki vital lawan tidak terbatas dan benar-benar menghancurkan ki vitalnya. Dia segera mengubah langkahnya dan jatuh kembali sambil dengan panik mempertahankan diri terhadap pukulan Qin Mu. Dia hanya bisa merasakan bahwa semua triknya, seluk-beluknya dan gerakannya yang luar biasa tidak dapat dieksekusi dan dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk memblokir tinju lawannya. Sama sekali tidak ada waktu dan kemungkinan untuk melakukan gerakan dan mantranya. Lotus Throne Mudra, tubuh berharga bunga teratai. Mudra flash berharga. Yun Kuei berteriak dan cahaya keemasan bersinar terang di sekitarnya. Dengan mudra keluar, tahta teratai muncul di bawah kakinya dan ada mantra mengelilingi tubuhnya dan beredar tanpa henti. Bahasa Sanskerta ini membentuk-bentuk vas yang berharga dan membiarkan Yun Kuei bersembunyi di vas itu. Qin Mu memberi pukulan lain dan petir meledak semua lonceng emas, tahta teratai, atau labu berharga semuanya hancur. Tinju Yun Kuei sudah babak belur dan darah telah berhamburan ke jubah putihnya yang bersih. Noda merah terang di atasnya tampak seperti bunga prem. Namun, bunga prem segera memudar. Pakaian putihnya juga harus menjadi harta yang tidak ternoda atau kotor. Lengan Yun Kuei berubah lembut dan dia hampir tidak bisa mengangkat lengannya. Gerakannya menjadi lebih lambat dan dia tahu itu buruk. Qin Mu kemudian memberikan pukulan ke wajahnya dan menabraknya ke dinding batu giok tebing. Dia meluncur dan pingsan. Qin Mu merasa senang secara mental dan fisik. Hanya saja dia belum merentangkan tulangnya dan bikhu berbaju putih itu telah tersingkir olehnya, membuatnya merasa sangat disayangkan. Setiap bikhu yang muncul dapat mengambil begitu banyak pukulan saya. Patriark benar, orang-orang di Imperial College masih brilian. Saya tidak bisa mendiskriminasi orang-orang dari kerajaan perdamaian abadi. Tuan muda, Anda sudah selesai. Hu Ling'er hanya punya waktu untuk menstabilkan dirinya dan sebelum dia bisa menikmati menonton pertunjukan, itu sudah berakhir, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia segera maju untuk menggali di sekitar tubuh Yun Kuei, mencoba menemukan hal-hal yang berharga. Setelah beberapa saat, rubah kecil itu menggerutu dengan marah, biksu yang malang. Ling'er, pakaiannya tidak buruk dan harus bernilai cukup banyak uang. Qin Mu memintanya dengan niat baik. Hu Ling'er menanggalkan jubah biarawan itu. Pakaian-pakaian itu memang tidak ternoda bahkan oleh setitik debu dan tidak dapat dicabik-cabik, membuat rubah kecil itu sangat bahagia. Bikhu ini pasti akan membawa banyak uang untuk ditukar dengan pakaian ini. Itu tuan muda yang benar. Siapa namanya? Qin Mu melompat ke tebing batu giok dan terus berjalan ke tempat tinggal Skolar sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Saya sudah bertanya sebelumnya, tetapi dia tidak mengatakannya. Saya pikir dia mungkin takut kehilangan muka setelah kehilangan. Bikhu itu memiliki wawasan yang luar biasa dan mengenal dirinya dengan baik. Tidak jauh dari situ, Yu Qinghong menekan syok di hatinya dan membawa budaknya. Berjalan menuruni tebing untuk melihat, Yun Kuei kehilangan kesadaran dan hanya berbaring di kaki tebing sambil mengenakan celana pendek putih berdarah. Celana pendek putihnya tidak seberharga jubah Buddhisnya dan terbuat dari kain biasa. Yun Kuei sangat tidak berguna, dia bahkan tidak memaksakan kekuatan penuhnya. Namun, Qin Mu ini memang sangat kuat. Budak serigala, seberapa kuat Anda dibandingkan dengannya? Tanya Yu Qinghong. Mata budak serigala meledak dengan cahaya saat dia menggulung lidahnya. Aku memiliki keterampilan pisau ajaibku, pisau pembantaian di medan perang yang bisa memaksa kekuatan penuhnya. Namun, aku hanya bisa bertahan 10 langkah, aku pasti akan kalah setelah 10 langkah. Mata Yu Qinghong bersinar dan berkata, kamu pergi. Budak serigala membungkuk dan patuh. Tangannya meraih ke belakang dan dengan dua suara berayun, 2 pisau melengkung yang saling tumpang tindih di belakang punggungnya keluar dari sarungnya. 2 pisau hitam pekat ini tidak memiliki kotoran di dalamnya seolah-olah mereka ditempa oleh logam yang paling hitam.
Selain itu, dua pisau melengkung dan sempit ini panjangnya 3 yard. Budak serigala berjalan maju dengan langkah cepat, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan benang ki vitalnya terbang keluar. Menggunakan ki untuk memanipulasi pisaunya, dia menerbangkan dua pisau ajaib di udara tanpa suara dan menebas ke arah Qin Mu. Ketika dua pisau ajaib hendak memotong tubuh Qin Mu, cahaya dari pisau tiba-tiba meledak ketika pisau menempel di lantai dan mengiris secara horizontal sementara pisau lainnya mengiris secara horizontal ke pinggangnya. Qin Mu tampaknya telah tumbuh mata di belakang kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia tiba-tiba menjadi seperti ikan pipih, menginjak pisau ajaib yang datang dari bawah dengan satu kaki dan menendang pisau ajaib yang datang dari atas dengan kaki lainnya. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana tubuh manusia dapat membungkuk ke posisi seperti itu. Pisau sihir atas ditendang dan pisau sihir bawah diinjak-injak oleh gunung batu oleh Qin Mu. Budak serigala terkejut dan melihat Qin Mu bergegas ke arahnya seperti hantu. Ki vital budak serigala bergetar dan dua pisau ajaib kembali berdesing. Cahaya hitam berputar-putar Qin Mu. Keterampilan pisau ajaib dari Wolf Store Country dieksekusi dengan cemerlang olehnya, tetapi tidak ada satu pisau pun yang mendarat di tubuh Qin Mu saat ia mengelak dari mereka hanya dengan sehelai rambut. Keterampilan pisaunya bukanlah keterampilan pisau normal dan merupakan teknik pembantaian di medan perang. Itu tidak memiliki gerakan mencolok dan hanya memiliki satu tujuan yaitu membunuh. Bahkan keterampilan pisau tajam seperti itu juga tidak dapat menyentuh tubuh Qin Mu. Namun, dipaksa oleh lampu pisau, Qin Mu juga tidak bisa maju. Tidak hanya dia tidak bisa maju, dia harus mundur terus-menerus. Mundur Qin Mu tampak seperti naga hijau merayap dan murid budak serigala tiba-tiba berkontraksi. Ini bukan mundur, itu adalah naga melingkar. Naga bisa besar atau kecil, mereka bisa berbaring atau melingkar. Ketika seekor naga melingkar, itu berarti ia siap untuk menyerang. Budak serigala pada awalnya adalah orang dengan status Wolf Store Country. Karena dia ditawan oleh Yu Qinghong di medan perang dan menurut aturan dari Wolf Store Country, dia menjadi budak serigala untuk Yu Qinghong, melayaninya. Namun, kemampuannya tidak jauh lebih lemah dari Yu Qinghong. Selain itu, ia telah tinggal di medan perang untuk waktu yang lama dan telah mengalami perkelahian hidup dan mati, oleh karena itu, pengalaman pertempurannya sangat kaya. Ekspresi Qin Mu mundur memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Seolah-olah dia menjadi sasaran binatang buas aneh yang sangat jahat. Pisau ajaibnya menjadi lebih cepat tetapi Qin Mu sudah menyimpan momentumnya. Tiba-tiba Qin Mu memberikan pukulan yang menembus batasnya dan langsung deru naga keluar panjang dan keras. Dua pisau ajaib kehilangan kendali dan mendesing ke arah budak serigala. Seiring dengan pisau ajaib adalah pukulan luas dan sombong Qin Mu. Niat kepalanya berubah menjadi naga jahat besar yang menerkam langsung ke depan. Budak serigala berteriak keras dan ki vitalnya meledak. Seketika kekuatan yang seperti kepahitan matahari merah darah di gurun tandus meledak dan bajunya terbuka. Tanda naga serigala muncul di seluruh tubuhnya dan dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan dan melepaskan semua ki vital yang dia miliki ke kedua telapak tangannya. Getaran besar menyebar dan tubuh budak serigala bergerak mundur. Dengan dua pisau ajaib menusuk tulang rusuknya, dia bergerak mundur 30 meter dan bertabrakan dengan batu gunung, baru saat itulah momentum berhenti. Linger, tidak perlu menjarahnya. Beri dia uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Qin Mu memanggil kembali Hu Ling yang sedang bersiap-siap untuk menjarah rampasan perang dan menggelengkan kepalanya, dia telah menggunakan senjata jadi saya telah memukul lebih keras. Luka-lukanya tidak ringan dan dia akan menghabiskan cukup banyak uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hu Ling cemberut bibirnya, sayang sekali, kedua pisau itu tidak buruk. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan pergi, ini masih tidak sebaik milikku. Namun, kekuatannya tidak buruk dan kesadaran bertarungnya jauh lebih kuat daripada biku itu sebelumnya. Yu Qinghong menunggu Qin Mu pergi jauh sebelum muncul dan datang ke sisi budak serigala. Darah menetes dari mulut budak serigala dan karena dua pisau ajaib yang menembus kedua tulang rusuknya, dia dipaku ke gunung dan tidak bisa bergerak. Tuan, aku salah memperkirakan. Budak serigala itu tampak malu, saya telah menggunakan 10 gerakan tapi dia hanya menggunakan 3, hati-hati. Tepat saat dia mengatakannya, Yu Qinghong tiba-tiba merasakan kehangatan di belakang punggungnya saat tubuh menempel erat padanya, menyebabkan jantungnya sedikit bergetar. Ada seseorang yang dekat dengannya dan kembali bersamanya. Dia sama sekali tidak sadar kapan orang ini datang. Pada saat ini, suara Qin Mu terdengar di telinganya. Mereka berdua sangat dekat. Kakak senior, dia budakmu? Apakah Anda memerintahkan budak Anda untuk menyerang saya karena Anda pikir saya tidak berani membunuh siapapun di Imperial College? Keringat tebal muncul di dahi Yu Qinghong. Tiba-tiba langkah kakinya dengan cepat menyentuh lantai saat dia bergerak dengan cepat. Namun, tubuh Qin Mu masih menempel di punggungnya dan sebuah suara terdengar di samping telinganya lagi, bukankah kakak senior berutang penjelasan padaku? Kulit kepala Yu Qinghong menjadi mati rasa dan tubuhnya bergerak cepat seperti hantu dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dia mengeksekusi gerak kaki yang seperti jejak awan dan bayang-bayang burung pipit, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Qin Mu masih tetap dekat dengan punggungnya seperti bayangan yang mengikutinya. Cloud Tresparow Shadow adalah teknik ilahi, teknik tubuh terbaik yang telah ia pelajari, dan meskipun ia tidak bisa menjalankan seni ilahi, ia masih bisa berjalan di antara awan dan terbang rendah seperti burung gereja. Namun, bahkan teknik Divine Art tubuh yang kuat seperti itu, masih mustahil untuk menyingkirkan Qin Mu. Tiba-tiba Yu Qinghong merasakan otot-otot anak lelaki besar di belakangnya menggeliat seolah ada ular di bawah kulitnya. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya dan bahkan kulitnya yang indah tumbuh merinding karena ketakutan. Tentu saja teknik skill sekolah teknik pertempuran. Qin Mu mulai menggerakkan langkahnya dan Yu Qinghong menekan rasa takut di hatinya untuk bergerak bersama dengan Qin Mu. Dia tahu bahwa teknik membunuh pasti dari sekolah teknik pertempuran harus dieksekusi dalam jarak dekat. Jika dia terus menempel di punggung Qin Mu dan tidak membiarkannya berbalik, akan sulit bagi Qin Mu untuk mengeksekusi teknik membunuh yang pasti. Baru saja itu Qin Mu menempel dekat dengannya dan sekarang itu dia menempel dekat dengan Qin Mu dan mengikuti jejaknya, tidak berani meninggalkannya bahkan 1 inci pun. Jika dia meninggalkannya, kepala dan tubuhnya mungkin akan menjadi bagian yang terpisah. Untuk menjadi dekat oleh seorang ahli dari sekolah teknik pertempuran, itu pada dasarnya berarti itu adalah perintah untuk dieksekusi. Mereka berdua bergerak cepat dengan punggung saling berhadapan dan mereka tampak seperti kupu-kupu menari yang berterbangan di pegunungan Imperial College. Banyak cendekiawan di gunung-gunung berhenti dan memandang mereka berdua, berseru tanpa henti. Qin Mu mengenakan pakaian bersulam sementara Yu Qinghong mengenakan pakaian hijau dan mereka berdua tampak seperti sepotong sayap kupu-kupu. Selain itu, mereka saling berdekatan, oleh karena itu, mudah bagi orang untuk tersesat dalam pikiran liar dan fantastis. Seorang cendekiawan mencibir, pasangan yang selingkuh, mengeluarkan bau busuk yang membuat orang ingin muntah di siang hari bolong. Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar saat Qin Mu bersandar ke pilar Aula Azur yang. "Ling-er, ayo pergi." Qin Mu memanggil Hu Ling-er, jangan berpikir untuk menjarahnya. Jika Anda ingin menjarahnya, Anda harus menariknya keluar dari pilar. Dia tidak buruk juga, dia ahli untuk bisa mengikutiku. Hu Ling-er segera menyusul dan melihat ke belakang dengan enggan. Dia hanya melihat Yu Qinghong terpukul pilar Aula Azur mukanya yang dilakukan Qin Mu. Para murid di sekitarnya kaget. Sarjana yang mengatakan tentang bau busuk itu bahkan tercengang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pria dan wanita muda yang menari sebelumnya telah berubah begitu kejam dalam sekejap. Pria muda dengan pakaian bersulam itu langsung menabrak wanita muda itu ke tiang kuningan. Pemandangan itu begitu biadab sehingga trauma psikologis tertinggal di hati setiap orang. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun berjalan mendekat dan dia menampar telapak tangannya di pilar kuningan. Pilar bergetar hebat dan Yu Qinghong yang tertanam di dalamnya jatuh seperti tersengat listrik. Dia kemudian menutupi wajahnya dan pergi. Wajah wanita muda itu babak belur dan dia tidak bisa menghadapi dunia. Dia bisa saja meninggalkan pilar sendirian tetapi karena ada cendekiawan berkerumun di luar, dia merasa bahwa dia akan kehilangan muka, oleh karena itu, dia tetap berada di pilar lebih lama dan berencana untuk pergi ketika ada orang yang lebih rendah. Tanpa diduga, semakin banyak orang datang. Chen Wanyun datang ke budak serigala yang dipaku oleh pisau dan mengeluarkan kedua pisau ajaib untuk membebaskan budak serigala. Dia kemudian melompat dari tebing batu giok dan melepas kemeja luarnya untuk menutupinya pada biksu Yun Kuei. Setelah dia selesai, dia kemudian membangunkannya. Yun Kuei melihat celana pendek putihnya yang tersisa dan segera tahu setelah dia tersingkir, dia dijarah oleh pemuda yang disebut Qin Mu. Dia tidak bisa menahan perasaan malu dan malu. Nilai jubah putih Buddhisnya luar biasa dan bahkan lebih berharga daripada senjata roh normal. Yun Kuei harus menjual semua barang berharga yang harus dia kumpulkan cukup uang untuk membeli sendiri jubah Buddha, namun akhirnya dicuri oleh Qin Mu. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun, Yun Kuei, Yu Qinghong dan budak serigala berkumpul kembali. Chen Wanyun tersenyum, "Saudara junior, saudara perempuan junior, bagaimana kemampuan Qin Mu?" Yu Qinghong mendengus dingin, "Kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya, itu sebabnya kamu membiarkan kami menjadi pelopor untuk menguji kemampuannya? Kakak, bukankah kamu sedikit terlalu licik?" Chen Wanyun menjawab dengan acuh tak acuh, "Semua adil dalam perang, ini adalah apa yang saya pelajari di medan perang. Saya juga belajar bahwa mengenal diri sendiri dan tahu musuh Anda untuk muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran, tanpa mengetahui kelemahannya, saya tidak akan membuat langkah sembarangan. Kedua kemampuan Anda tidak lebih lemah dari saya dan karena Anda tidak dapat memenangkannya, itu akan sulit bagi saya juga, karena itu saya hanya dapat menemukan kelemahannya. Jika aku kalah juga, maka dia akan menjadi kakak kediaman cendekia kami dan menjadi wajah kami." Yun Kuei lebih menerima dan bertanya, "Kakak, apa yang Anda amati? Mantra, kultivasi, gerakan, kesadaran pertempuran, teknik, dan pemikirannya semuanya kelas 1. Chen Wanyun melanjutkan, "Dia menentang kekuatan telapak tangannya denganmu.
Anda mengolah Buddhisme dan memiliki kultivasi yang sangat padat. Seni ilahi Buddha memiliki pertahanan yang menakjubkan namun mereka hancur di bawah kekuatan telapak tangannya. Ini berarti kekuatan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari milikmu. Budidaya budak serigala juga sangat padat dan keterampilan pisau adalah teknik penyembelihan di medan perang. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun padanya dan malah kalah dalam 3 gerakan. Ini berarti kesadaran dan gerakannya juga kelas atas. Dan untuk mengalahkan Suster Junior Yu, ia mengandalkan teknik dan pemikirannya. Ketika Suster Junior Yu memeriksa luka budak serigala, ia diam-diam mendekat dan membuat adik perempuan junior kehilangan kesempatannya, membuat Anda tidak punya pilihan selain berdansa bersama dengannya secara dekat, dan jatuh ke dalam perangkapnya. Yu Qinghong teringat situasi di mana dia harus menempel erat pada Qin Mu dan wajahnya berubah sedikit merah saat dia mendengus dingin. Chen Wanyun melanjutkan, dia menggunakan pedangnya sangat cepat untuk melukai Daois Ling Yun, mempermalukannya di depan aula istana. Ini berarti keterampilan pedangnya adalah yang terkuat. Selain itu, dia telah mengalahkan lebih dari selusin sarjana di Residence Scholar dengan menggunakan mantra untuk mengendalikan kesadaran mereka, sehingga dia mahir dalam mantra juga. Hampir tidak ada kelemahan yang bisa ditemukan pada orang ini. Yun Kuei dan Yu Qinghong menjadi semakin takjub semakin banyak yang mereka dengar. Meskipun Yu Qinghong telah bertanya tentang gerakan yang digunakan Qin Mu untuk mengalahkan para murid dan ingin mencapai, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dia masih belum mengerti sebanyak Chen Wanyun. Chen Wanyun telah duduk di posisi kakak selama beberapa tahun terakhir, dia jelas tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Bagaimana kita akan mengalahkan orang yang begitu sempurna tanpa kelemahan? Yun Kuei bergumam. Chen Wanyun berkata dengan acuh tak acuh, ini menyangkut wajah tempat tinggal cendekia kita, wajah Akademi Kekaisaran kita, wajah kita para sarjana Kekaisaran Perdamaian Abadi, oleh karena itu ia harus kehilangan apapun yang terjadi. Dia adalah orang yang ditinggalkan yang berjalan keluar dari Great Ruins. Jika dia tidak kalah, hehe, bukankah itu berarti para sarjana Kekaisaran Perdamaian Abadi kita lebih rendah daripada orang yang ditinggalkan? Semangatnya bangkit ketika dia berkata perlahan, dia tidak memiliki kelemahan dalam semua aspek itu jadi saya memutar otak saya dan mencoba mencari kelemahan tekniknya, dan saya menemukannya. Hati Yun Kuei dan Yu Qinghong bergetar dan mereka berdua menatapnya. Chen Wanyun sedikit tersenyum, saya menemukan kelemahan dalam tekniknya. Ketika dia mengeksekusi tekniknya saat bertarung denganmu, ada sedikit kelemahan yang hampir tidak terdeteksi ketika dia mengedarkan ki vitalnya. Disitulah kelemahannya. Saya masih perlu mengamatinya selama beberapa waktu untuk mengetahui lokasi kelemahannya. Yu Qinghong juga menerima dengan sepenuh hati dan menghela nafas, ada alasan mengapa kami telah kehilangan Anda selama beberapa tahun terakhir. Anda benar-benar selangkah lebih tinggi dibandingkan dengan kami. Chen Wanyun tersenyum, saya tidak akan meningkat secepat ini tanpa Anda. Momentum penangkapan Anda memaksa saya untuk mengerahkan semua upaya saya untuk berkultivasi. Ketika saya menemukan lokasi persis kelemahannya, saya akan bergerak dan mengalahkannya secara terbuka di depan semua sarjana Imperial College untuk melindungi reputasi kita para sarjana Eternal Peace Empire. Saat Qin Mu berjalan di sepanjang Scholar S Residence, semua cendekiawan tampak ketakutan. Jelaslah bahwa banyak orang telah melihat skenario bahwa Qin Mu menghancurkan Yu Qinghong di Pilar Kuningan dan memakukan budak serigala ke batu gunung. Dia berpikir bahwa beberapa dari mereka bahkan mungkin telah mendengar berita bahwa dia menjatuhkan Yun Kuei dan melemparkannya ke dasar tebing. 2 dari 3 pakar terbesar dari Scholar S Residence telah dipukuli secara buruk oleh orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Selain Chen Wanyun, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Qin Mu? Qin Mu mendorong membuka pintu dan berjalan ke rumahnya. Setelah itu, kepala rubah kecil muncul dan berteriak, apakah ada orang yang masih menginginkan kasing pedang ini? Jika tidak ada yang menginginkannya, saya akan menjualnya ke ibu kota. Seorang sarjana segera berteriak, tunggu sebentar, aku ingin membeli kembali pedangku. Dan aku, jangan menjualnya, aku akan datang untuk menebusnya ketika aku menabung cukup banyak. Rubah kecil, uang saku bulanan saya untuk bulan ini belum tiba. Bisakah Anda mengakomodasi saya dan membiarkan saya membawa kotak pedang kembali? Hu Ling Er selesai berurusan dengan kasing pedang dan mengambil beberapa sertifikat hutang kembali ke rumah. Tuan muda, dapatkah kamu memeriksa apakah sertifikat hutang ini ditulis dengan benar? Saya tidak bisa membaca. Qin Mu tampaknya tersenyum tetapi tidak tersenyum pada saat yang sama, kamu tidak bisa membaca dan kamu berani menerima sertifikat hutang? Sertifikat hutang ini benar, Anda hanya harus menjaganya dengan baik. Hu Ling Er sangat senang dan buru-buru menyimpan sertifikat hutang di sebuah lubang di dinding. Qin Mu memanggilnya dan berkata, masih ada 2 hari lagi dari awal sekolah jadi aku akan mengajarimu teknik penciptaan roh. Hu Ling Er segera duduk dengan benar dan Qin Mu mulai menjelaskan teknik penciptaan roh. Teknik penciptaan roh adalah tulisan terakhir di antara 7 tulisan penciptaan. Teknik ini bisa dibudidayakan oleh manusia dan oleh setan.
Setelah mempelajari Great Education Heavenly Devil Scriptures selama beberapa hari ini, Qin Mu menemukan teknik penciptaan roh lebih cocok bagi iblis untuk berkultivasi. Selama 2 hari berikutnya, Qin Mu menyederhanakan teknik yang rumit dan mengajarkannya kepada Hu Ling'er. Dalam 2 hari, Hu Ling'er sudah bisa menguasai dasar-dasar teknik ini dan mencoba untuk memperbaiki embrio rohnya. 2 hari kemudian, Imperial College akhirnya dimulai. Qin Mu dan para sarjana yang baru masuk lainnya mengikuti direktorat ke gudang untuk mengambil kotak pedang, pil, pakaian, tungku pil, batu giok, sikat, tinta, dan tablet mereka sendiri. Ada juga sekarung uang yang dikatakan sebagai gaji pejabat. Namun, Qin Mu mendengar dari para sarjana bahwa itu adalah tunjangan bulanan dan dapat dikumpulkan sebulan sekali. Meskipun tidak banyak dan hanya memiliki selusin koin, itu penting bagi rakyat jelata. Selama seseorang menjadi sarjana Imperial College, dia sudah akan menjadi pejabat peringkat 8, oleh karena itu, pengadilan kekaisaran harus membayar gajinya. Qin Mu mengambil barang-barangnya dan kemudian datang ke depan Hall of Supreme Learning. Sang patriark muda memberikan pidato yang tidak lebih dari memotivasi para sarjana untuk berkultivasi dan belajar keras. Qin Mu menempatkan barang kembali ke kamarnya dan mengikuti cendekiawan baru lainnya ke Hall of Hidden Light untuk kuliah. Ada juga royalti yang datang untuk mencari ilmu. Saat Qin Mu melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita muda yang akrab yang sedang mengedip padanya. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan orang lain, wanita muda itu akan menyendiri. "Saudari ketujuh, apa yang kamu lakukan?" Wanita muda itu adalah Ling Yuxiu dan seorang pangeran di sampingnya sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut ketika dia melihat ke arah Qin Mu dari waktu ke waktu. Hall of Hidden Light. Seorang pria yang mengenakan pakaian panjang dan hitam berlutut dengan pedang mendatar di depan lututnya. Dia adalah direktorat Hall of Hidden Light. Tatapannya setajam pedang dan dia memandang semua cendekiawan. Ketika tatapannya mendarat di Qin Mu, sudut matanya berkedut. Dia memberikan pidato yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Hall of Hidden Light adalah Hall of Sword Learning. Apa itu cahaya tersembunyi? Orang suci itu berkata, "Saya memiliki 3 pedang, Anda dapat memilih salah satu dari mereka, namun, mereka tidak dapat membunuh." Yang pertama disebut cahaya tersembunyi, tersembunyi dari pandangan, disembunyikan dari penggunaan. Bahkan ketika Anda menyentuh, Anda tidak dapat merasakan apa-apa, melewati benda tanpa memperhatikan benda. Ini adalah asal mula cahaya tersembunyi. Ketika seseorang mencapai ranah ini, dia akan menjadi dewa pedang. Qin Mu tercengang dan dia bergumam dalam hatinya, direktorat ini adalah pedang Hallmaster dari kultus suci kita. Pedang Hallmaster dalam warna hitam dan memiliki sosok yang menjulang tinggi dan terlihat sangat sombong. Ketika dia terpesona oleh tikaman dari Qin Mu, dia bahkan tidak bisa melakukan gerakannya. Namun, Qin Mu merasa aneh. Imperial College ini adalah tempat suci kekaisaran perdamaian abadi, bagaimana mereka bahkan merekrut Master Hall Sekte Iblis Surgawi? Setelah Hall Pedang, guru berbicara tentang asal-usul Hall of Hidden Light, ia melanjutkan, pedang, ketika dibudidayakan ke ranah cahaya tersembunyi, ia telah mencapai ranah yang luar biasa, ranah tertinggi, oleh karena itu ia dikenal sebagai pedang Dao. Dan di dunia saat ini, hanya 1 atau 2 orang yang telah mencapai langkah ini dan hanya ada 1 yang dikenal sebagai dewa pedang cahaya tersembunyi. Aku tidak sebagus dia. Anda semua adalah sarjana dari seluruh negeri. Anda harus menetapkan ranah keterampilan pedang tertinggi sebagai tujuan Anda dan bahkan tidak boleh kendur sehari. Hari ini saya akan mengajari Anda dasar keterampilan pedang, gerakan pedang paling dasar seperti tikaman, sentil, usap, dan gelombang. Para cendekiawan di aula semuanya tercengang. Alih-alih mengajarkan gerakan pedang yang mendalam, aula cahaya tersembunyi di Imperial College akan mengajarkan dasar-dasar keterampilan pedang. Apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk datang ke Imperial College untuk mempelajari dasar-dasar keterampilan pedang? Pedang Hallmaster berkata dengan sungguh-sungguh, jangan membenci dasar keterampilan pedang. Jika fondasi Anda tidak solid, semua gerakan pedang yang indah dan menakjubkan yang Anda pelajari tidak akan berguna. 3 tahun lalu saya bertemu seorang anak kecil yang baru berusia 11 hingga 12 tahun. Dia memiliki fondasi yang tak tertandingi dan ketika saya bertarung dengannya di Spirit Embryo Realm, dia mengalahkan saya hanya dengan pedang kayu. Saat itulah saya menyadari pentingnya dasar keterampilan pedang. Keributan terjadi di antara para ulama di aula dan seorang sarjana bergumam, untuk dapat mengalahkan guru dengan pedang kayu, apakah anak ini dewa pedang? Pedang Hallmaster menggelengkan kepalanya, belum, anak ini baru berusia 15 tahun sekarang. Tidak mungkin baginya untuk mencapai ranah dewa pedang.